berharap semua yang berkompetisi dapat melakukannya secara free dan fair. Tanya itu, Jokowi juga ingin agar pemilih bisa mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan prosesnya. Hal ini pun akan memperkuat pemerintah untuk mencegah berita hoax, dampak negatif artificial intelligence, hingga black campaign. Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha yang juga ikut dalam pertemuan menyampaikan bahwa cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi tidak ada kaitannya dengan abuse of power sebagai presiden. Yogi mengungkapkan Jokowi berulang kali menekankan soal cawe-cawe selama pertemuan. Ditambahkan olehnya bahwa Jokowi mengatakan dirinya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik. Presiden Joko Widodo menegaskan ia akan cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024. Hal itu disampaikan Jokowi pada Senin 29 Mei 2023. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden P. Mahmudin mengatakan Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, Presiden juga akan menerima hasil pilihan rakyat di pemilu mendatang. Menurut B, sikap cawe-cawe Presiden dilakukan demi kepentingan pemilu yang demokratis. Menurutnya, Presiden ingin memastikan bahwa pemilu serentak 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Selain itu, Bay mengatakan bahwa Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, yaitu dengan tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden Jokowi berharap semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Oleh karena itu, Bay mengatakan bahwa Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Politisi Partai Demokrat Benny Kaharman melontarkan kritik keras pada Presiden Joko Widodo yang terang-terangan akan cawe-cawe urusan politik. Ia pun mengaku tak habis pikir jika semua pejabat publik punya pemikiran yang sama seperti Jokowi. Mengutip sebuah berita di media online lewat laman Twitternya @bennyharmanid, anggota DPR ini mengaku tak bisa membayangkan apabila semua pihak ingin cawe-cawe urusan politik. Ia pun menyinggung contoh tokoh seperti Ketua MK, Ketua MA, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua KPK, Kepala BIN hingga Kapolri. Benny Kaharman menyebut sikap cawe-cawe ini adalah hal yang luar biasa. Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya menegaskan dirinya akan cawe-cawe masalah Pilpres. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Tercatat sampai 7 kali Presiden Jokowi mengaku akan cawe-cawe soal Pilpres tanpa melanggar undang-undang. Presiden Jokowi mengatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Presiden Joko Widodo sebelumnya dikritik sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar tidak ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Menjawab kritik itu, Jokowi pada Senin 29 Mei 2023 menegaskan bahwa ia akan cawe-cawe dalam pemilihan umum. Kepala negara memastikan tak akan mengotori demokrasi. Hal ini diungkapkan Presiden saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi menjelaskan alasannya ikut cawe-cawe hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sementara cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Menurut Jokowi, cawe-cawe terpaksa dilakukan karena Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran $10.000 Amerika Serikat per tahun. Untuk bisa mengejar angka itu, calon presiden masa depan akan sangat berpengaruh. Akankah calon presiden tersebut bisa membawa Indonesia ke next level? Sementara pihak istana menyebut ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam pemilu adalah presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Selain itu, Jokowi ingin agar presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Presiden Joko Widodo baru-baru ini tegas mengatakan akan cawe-cawe dalam pemilihan umum saat bertemu pimpinan media massa nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Pihak istana pun mengungkapkan maksud cawe-cawe yang diungkapkan kepala negara.
Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin saat dikonfirmasi memberikan penjelasan. Dikutip dari Kompas.com, B mengatakan cawe-cawe yang dimaksud Presiden yakni dalam rangka mengawal pemilu serentak 2024. Pemilu tersebut diharapkan bisa berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Presiden berkeinginan agar pemilu berjalan dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya, Presiden juga ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, mulai dari pembangunan ibu kota negara atau IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Sementara itu, untuk para peserta pemilu mendatang, Kepala Negara berharap semuanya dapat berkompetisi secara free dan fair. Presiden pun akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Dalam pertemuan dengan pemimpin media massa itu, Jokowi ingin agar masyarakat mendapat berita yang berkualitas tentang pemilu. B menegaskan sikap cawe-cawe atau ikut campur Jokowi untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan cawe-cawe urusan Pilpres 2024 mendatang, meski sedianya Presiden Jokowi kerap kali mendapatkan kritik keras dari berbagai tokoh politik. Presiden Jokowi akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Sejumlah podcaster yang hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya seperti Karni Ilyas, Helmi Yahya, hingga Yogi Nugraha. Seusai pertemuan 2 jam, Karni Ilyas mengatakan Presiden Jokowi akan cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadinya. Presiden mengaku akan cawe-cawe tanpa melanggar undang-undang. Senada, Helmi Yahya juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Selama 2 jam pertemuan, Presiden Jokowi bahkan sampai 7 kali menyebut dirinya akan cawe-cawe. Hal ini juga seperti dipaparkan oleh Yogi Nugraha. Hanya saja Presiden Jokowi menegaskan cawe-cawe ala Presiden Jokowi tak ada kaitannya soal abuse of power sebagai presiden. Yogi juga mengungkapkan Presiden Jokowi berjanji tak akan melakukan cawe-cawe dengan pendekatan militer, melainkan Presiden Jokowi lebih memilih dengan jalur politik. Di akhir sesi, Jokowi juga kembali menegaskan dirinya akan cawe-cawe. Selain membicarakan perihal cawe-cawe, Presiden Jokowi juga mengajak para tamu undangan untuk berdiskusi soal ekonomi nasional, teknologi, dan perihal baterai elektronik. Yang bermasalah secara etika, tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana akhirnya membuat klarifikasi seusai statementnya membuat geger terkait sistem pemilu. Dalam sebuah siaran rilis yang diunggahnya ke laman Twitter pribadinya, Denny menyangkal telah membocorkan rahasia negara. Lewat laman Twitternya @DennyIndrayana pada Selasa 30 Mei, guru besar dan juga advokat tersebut mengungkapkan dirinya berdalih hanya mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran dalam konteks sesuatu yang dirahasiakan. Ia juga membantah statement Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya informasi dari A1 dalam kebocoran data MK ini, yang menegaskan bahwa statementnya soal sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup alias coblos partai adalah bentuk upayanya agar ada langkah cermat menyikapi pemilu. Denny mengaku khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024. Dalam statementnya, Denny juga mengatakan agar kedaulatan partai tak dirusak oleh tangan kekuasaan. Ia pun menyoroti Presiden Joko Widodo yang terang-terangan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024. Putusan 25 Mei kemarin memberi pelajaran ketika MK memberikan gratifikasi jabatan 1 tahun kepada pimpinan KPK yang bermasalah secara etika. Tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pada saat dikatakan supaya independensi KPK makin kuat, supaya tidak dipilih oleh Presiden dan DPR yang sama, Jokowi dan DPR, maka sebenarnya diundur ke 2024 sekalipun, di bulan Juni yang akan membentuk pansel adalah tetap Presiden Jokowi. Yang akan melakukan fit and proper test juga DPR periode sekarang. Maka langkah yang tidak ada dasar yuridis konstitusionalnya itu menunjukkan ada kepentingan-kepentingan politik yang menginfiltrasi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kita harus membantu menyelamatkan MK dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang merupakan open legal policy, yang merupakan kewenangan Presiden, DPR, dan DPD dalam proses legislasi parlemen.
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menegaskan dirinya tidak mendapatkan bocoran putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal sistem pemilu 2024 yang disebut akan pakai proporsional tertutup. Denny pun menegaskan bahwa ia mendapatkan informasi, bukan bocoran. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui pesan pada Selasa 30 Mei 2023. Ia menegaskan secara sadar tidak menggunakan istilah informasi dari A1 sebagaimana yang tertulis dalam cuitan Mahfud MD. Denny menegaskan penggunaan frasa info A1 mengandung makna informasi rahasia yang seringkali dari intelijen. Ia pun melanjutkan menggunakan frasa informasi dari orang yang sangat dirinya percaya kredibilitasnya. Denny juga meyakini informasi yang diterimanya sangat kredibel dan patut dipercaya. Karena itu juga Denny akhirnya melanjutkan informasi tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk public control. Hal itu juga agar MK berhati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut. Diketahui sebelumnya jadi sorotan, Denny mengaku mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Yang artinya jika benar maka pemilu legislatif akan kembali seperti sistem era Orde Baru. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Denny Indrayana akhirnya mengungkapkan asal-usul informasi terkait perubahan sistem pemilu 2024 yang membuat geger publik. Pakar hukum tata negara itu menegaskan bahwa informasi tersebut bukan dari A1 yang sempat diungkap oleh Mahfud MD. Advokat itu juga membantah bahwa informasi rahasia negara itu didapatnya dari lingkungan Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui keterangan rilisnya yang diunggah di Twitter pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam unggahan itu, Denny menyebut bahwa informasi yang didapatnya terkait perubahan sistem pemilu itu bukan dari lingkungan MK, Hakim MK maupun elemen lainnya. Sehingga menurutnya apabila dilakukan penyelidikan di lingkungan MK akan dirasa menjadi hal yang sia-sia. Denny juga menegaskan bahwa informasi itu bukan didapatnya dari A1, seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD. Menurutnya, info dari A1 mengandung makna informasi rahasia yang berasal dari intelijen. Ia pun menyebut bahwa dirinya mendapatkan frasa informasi dari sosok yang sangat dipercaya kredibilitasnya oleh Denny. Namun ia tidak membongkar siapa orang yang dipercaya sekali olehnya. Diketahui sebelumnya bahwa Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut bahwa Denny Indrayana sebagai pembocor rahasia negara. Selain itu, ia juga meminta polisi mengusut kasus tersebut dan mencari dalang yang membocorkan informasi tersebut pada Denny. Mahfud pun menyebut sosok A1 sebagai orang yang membocorkan info tersebut. Denny Indrayana akhirnya buka suara setelah pernyataannya yang membongkar sistem pemilu 2024 menuai pro dan kontra dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya bukanlah sebuah pembocoran rahasia negara. Dirinya yang mengaku sudah praktek advokat sampai ke Australia itu menyebut tidak melakukan pelanggaran hukum dan etika. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui siaran pers yang diunggah di akun Twitter pribadinya pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam siaran pers itu, Denny menyebut bahwa dirinya seorang praktisi dan guru besar hukum tata negara dan advokat. Bukan hanya di Indonesia, namun ia mengaku juga berpraktik advokat di Melbourne, Australia. Sehingga ia menegaskan bahwa dirinya pasti paham betul untuk tidak melakukan pelanggaran etika ataupun pidana. Oleh sebab itu, Denny menegaskan bahwa apa yang dilakukannya terkait membongkar sistem pemilu 2024 bukanlah sebuah bentuk pembocoran rahasia negara. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa informasi terkait putusan sistem pemilu tertutup bukan didapatnya dari lingkungan MK maupun Hakim MK. Sehingga menurutnya pemeriksaan di lingkungan MK akan dinilai sia-sia. Namun Denny tidak merinci dari mana ia mendapatkan informasi tersebut. Lebih lanjut, Denny juga menegaskan bahwa cuitan sebelumnya bahwa tidak ada kata bocoran melainkan mendapatkan informasi. Sehingga tidak ada putusan yang bocor karena memang belum ada putusan resmi dari MK. Denny juga mengatakan bahwa dirinya tidak menuliskan MK telah memutuskan sistem pemilu tertutup, namun baru akan memutuskan.
Diketahui sebelumnya bahwa Denny Indrayana sempat mencuitkan terkait informasi yang baru saja ia dapatkan, di mana ia mengatakan bahwa MK akan memutus pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Cuitan itu pun lantas menjadi pro dan kontra di masyarakat karena dinilai sebagai aksi pembocoran rahasia negara. Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas? Mahkamah Konstitusi atau MK akan membahas secara internal terkait kabar dugaan kebocoran putusan mengenai sistem pemilu. Adapun hal itu terkait isu pemilu yang dilempar mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Dari situ MK akan melakukan langkah-langkah menyikapi pernyataan Denny Indrayana tersebut. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara MK Fajar Laksono pada saat ditemui di gedung MK Senin 29 Mei 2023. Ia mengatakan pihak MK telah membaca dan mencermati soal isu tersebut. Lebih lanjut, Fajar mengatakan MK juga belum memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Denny Indrayana. Intinya MK masih akan membahas secara internal. Sebelumnya diketahui pakar hukum tata negara Denny Indrayana membocorkan informasi pribadi yang ia terima soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif. Denny menyebut dirinya mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Putusan itu ia katakan diambil setelah adanya perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK, di mana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Isu kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu yang akan digelar secara tertutup menjadi polemik di tengah masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan terbuka kemungkinan bagi Polri untuk menyelidiki isu ini. Hal itu dikatakan Listio Sigit seusai rapat koordinasi nasional untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 di Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Dikatakannya penyelidikan tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Selain itu agar membuat terang terkait ada atau tidaknya kebocoran tersebut. Saat ini jajarannya tengah membahas langkah-langkah yang bisa dilakukan terkait dugaan kebocoran putusan MK ini. Dirinya menegaskan bakal menindaklanjuti dugaan kebocoran putusan MK tersebut apabila ditemukan peristiwa tindak pidananya. Diketahui isu kebocoran putusan MK ini muncul pertama kali dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Denny mengatakan dirinya mendapat informasi jika MK bakal memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Langkah pakar hukum ini pun menimbulkan polemik karena dianggap telah membocorkan rahasia negara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta agar orang yang membocorkan kabar ini segera diusut. Denny Indrayana mengaku sengaja melempar rumor Mahkamah Konstitusi. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengaku sengaja merumorkan MK bakal putuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Salah satu alasan dirinya sengaja melempar rumor itu adalah agar menjadi perhatian publik. Menurutnya keadilan di Indonesia tidak akan terwujud jika persoalan tidak menjadi viral. Dilansir dari Tribun News, Denny menggunakan istilah no viral no justice. Ia menilai bahwa jika tidak viral maka keadilan sulit untuk dihadirkan. Selain itu, Denny sengaja melempar rumor itu agar MK tidak melanggar prinsip dasar open legal policy. Menurutnya, jika MK memutuskan sistem proporsional tertutup, maka akan mengganggu proses legislatif yang telah berjalan. Oleh karenanya, menurut Denny, MK harus diselamatkan dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang open legal policy. Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengakui dirinya cawe-cawe atau ikut campur urusan Pilpres 2024. Sikap ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan alasan ingin memastikan pemilu berlangsung demokratis dan untuk kepentingan bangsa. Terkait dengan sikap ini, Istana memastikan Presiden Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir Kompas.com Selasa 30 Mei 2023, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menyatakan Jokowi akan menerima apapun hasil pilihan rakyat pada pemilu mendatang. B. berujar Presiden Jokowi akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.
Pengakuan soal cawe-cawe ini disampaikan oleh Jokowi saat pertemuan dengan para pemimpin media nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Menurut Bey, cawe-cawe yang dimaksud Jokowi adalah untuk kepentingan pemilu yang demokratis. Selain itu, Presiden ingin pemilu terselenggara dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial. Ditambahkan oleh Bey, Jokowi ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Jokowi juga berharap semua yang berkompetisi dapat melakukannya secara free dan fair. Tanya itu, Jokowi juga ingin agar pemilih bisa mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan prosesnya. Hal ini pun akan memperkuat pemerintah untuk mencegah berita hoax, dampak negatif artificial intelligence, hingga black campaign. Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha yang juga ikut dalam pertemuan menyampaikan bahwa cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi tidak ada kaitannya dengan abuse of power sebagai presiden. Yogi mengungkapkan Jokowi berulang kali menekankan soal cawe-cawe selama pertemuan. Ditambahkan olehnya bahwa Jokowi mengatakan dirinya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik. Presiden Joko Widodo menegaskan ia akan cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024. Hal itu disampaikan Jokowi pada Senin 29 Mei 2023. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden P. Mahmudin mengatakan Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, Presiden juga akan menerima hasil pilihan rakyat di pemilu mendatang. Menurut B, sikap cawe-cawe Presiden dilakukan demi kepentingan pemilu yang demokratis. Menurutnya, Presiden ingin memastikan bahwa pemilu serentak 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Selain itu, Bay mengatakan bahwa Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, yaitu dengan tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden Jokowi berharap semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Oleh karena itu, Bay mengatakan bahwa Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Politisi Partai Demokrat Benika Harman melontarkan kritik keras pada Presiden Joko Widodo yang terang-terangan akan cawe-cawe urusan politik. Ia pun mengaku tak habis pikir jika semua pejabat publik punya pemikiran yang sama seperti Jokowi. Mengutip sebuah berita di media online lewat laman Twitternya @beniharmanid, anggota DPR ini mengaku tak bisa membayangkan apabila semua pihak ingin cawe-cawe urusan politik. Ia pun menyinggung contoh tokoh seperti Ketua MK, Ketua MA, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua KPK, Kepala BIN hingga Kapolri. Benika Harman menyebut sikap cawe-cawe ini adalah hal yang luar biasa. Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya menegaskan dirinya akan cawe-cawe masalah Pilpres. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Tercatat sampai 7 kali Presiden Jokowi mengaku akan cawe-cawe soal Pilpres tanpa melanggar undang-undang. Presiden Jokowi mengatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Presiden Joko Widodo sebelumnya dikritik sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar tidak ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Menjawab kritik itu, Jokowi pada Senin 29 Mei 2023 menegaskan bahwa ia akan cawe-cawe dalam pemilihan umum. Kepala negara memastikan tak akan mengotori demokrasi. Hal ini diungkapkan Presiden saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi menjelaskan alasannya ikut cawe-cawe hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sementara cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Menurut Jokowi, cawe-cawe terpaksa dilakukan karena Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran $10.000 Amerika Serikat per tahun. Untuk bisa mengejar angka itu, calon presiden masa depan akan sangat berpengaruh. Akankah calon presiden tersebut bisa membawa Indonesia ke next level? Sementara pihak istana menyebut ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam pemilu adalah presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Selain itu, Jokowi ingin agar presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu
pemilu berkompetisi dengan fair. Presiden Joko Widodo baru-baru ini tegas mengatakan akan cawe-cawe dalam pemilihan umum saat bertemu pimpinan media massa nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Pihak istana pun mengungkapkan maksud cawe-cawe yang diungkapkan Kepala Negara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin saat dikonfirmasi memberikan penjelasan. Dikutip dari Kompas.com, B mengatakan cawe-cawe yang dimaksud Presiden yakni dalam rangka mengawal pemilu serentak 2024. Pemilu tersebut diharapkan bisa berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Presiden berkeinginan agar pemilu berjalan dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya, Presiden juga ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, mulai dari pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Sementara itu, untuk para peserta pemilu mendatang, Kepala Negara berharap semuanya dapat berkompetisi secara free dan fair. Presiden pun akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Dalam pertemuan dengan pemimpin media massa itu, Jokowi ingin agar masyarakat mendapat berita yang berkualitas tentang pemilu. B menegaskan sikap cawe-cawe atau ikut campur Jokowi untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan cawe-cawe urusan Pilpres 2024 mendatang, meski sedianya Presiden Jokowi kerap kali mendapatkan kritik keras dari berbagai tokoh politik. Presiden Jokowi akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Sejumlah podcaster yang hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya seperti Karni Ilyas, Helmi Yahya, hingga Yogi Nugraha. Seusai pertemuan 2 jam, Karni Ilyas mengatakan Presiden Jokowi akan cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadinya. Presiden mengaku akan cawe-cawe tanpa melanggar undang-undang. Senada, Helmi Yahya juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Selama 2 jam pertemuan, Presiden Jokowi bahkan sampai 7 kali menyebut dirinya akan cawe-cawe. Hal ini juga seperti dipaparkan oleh Yogi Nugraha. Hanya saja Presiden Jokowi menegaskan cawe-cawe ala Presiden Jokowi tak ada kaitannya soal abuse of power sebagai presiden. Yogi juga mengungkapkan Presiden Jokowi berjanji tak akan melakukan cawe-cawe dengan pendekatan militer, melainkan Presiden Jokowi lebih memilih dengan jalur politik. Di akhir sesi, Jokowi juga kembali menegaskan dirinya akan cawe-cawe. Selain membicarakan perihal cawe-cawe, Presiden Jokowi juga mengajak para tamu undangan untuk berdiskusi soal ekonomi nasional, teknologi, dan perihal baterai elektronik. Yang bermasalah secara etika, tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana akhirnya membuat klarifikasi seusai statementnya membuat geger terkait sistem pemilu. Dalam sebuah siaran rilis yang diunggahnya ke laman Twitter pribadinya, Denny menyangkal telah membocorkan rahasia negara. Lewat laman Twitternya @Denny Indrayana pada Selasa 30 Mei, guru besar dan juga advokat tersebut mengungkapkan dirinya berdalih hanya mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran dalam konteks sesuatu yang dirahasiakan. Ia juga membantah statement Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya informasi dari A1 dalam kebocoran data MK ini, yang menegaskan bahwa statementnya soal sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup alias coblos partai adalah bentuk upayanya agar ada langkah cermat menyikapi pemilu. Denny mengaku khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024. Dalam statementnya, Denny juga mengatakan agar kedaulatan partai tak dirusak oleh tangan kekuasaan. Ia pun menyoroti Presiden Joko Widodo yang terang-terangan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024. Putusan 25 Mei kemarin memberi pelajaran ketika MK memberikan gratifikasi jabatan 1 tahun kepada pimpinan KPK yang bermasalah secara etika. Tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pada saat dikatakan supaya independensi KPK makin kuat, supaya tidak dipilih oleh Presiden dan DPR yang sama, Jokowi dan DPR, maka sebenarnya diundur ke 2024 sekalipun, di bulan Juni yang akan membentuk pansel adalah tetap Presiden Jokowi. Yang akan melakukan fit and proper test juga DPR periode sekarang. Maka langkah yang tidak ada dasar
dasar yuridis konstitusionalnya itu menunjukkan ada kepentingan politik yang menginfiltrasi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kita harus membantu menyelamatkan MK dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang merupakan open legal policy, yang merupakan kewenangan Presiden, DPR, dan DPD dalam proses legislasi parlemen. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menegaskan dirinya tidak mendapatkan bocoran putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal sistem pemilu 2024 yang disebut akan pakai proporsional tertutup. Denny pun menegaskan bahwa ia mendapatkan informasi, bukan bocoran. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui pesan pada Selasa 30 Mei 2023. Ia menegaskan secara sadar tidak menggunakan istilah informasi dari A1 sebagaimana yang tertulis dalam cuitan Mahfud MD. Denny menegaskan penggunaan frasa info A1 mengandung makna informasi rahasia yang seringkali dari intelijen. Ia pun melanjutkan menggunakan frasa informasi dari orang yang sangat dirinya percaya kredibilitasnya. Denny juga meyakini informasi yang diterimanya sangat kredibel dan patut dipercaya. Karena itu juga Denny akhirnya melanjutkan informasi tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk public control. Hal itu juga agar MK berhati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut. Diketahui sebelumnya jadi sorotan, Denny mengaku mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Yang artinya jika benar maka pemilu legislatif akan kembali seperti sistem era Orde Baru. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Denny Indrayana akhirnya mengungkapkan asal-usul informasi terkait perubahan sistem pemilu 2024 yang membuat geger publik. Pakar hukum tata negara itu menegaskan bahwa informasi tersebut bukan dari A1 yang sempat diungkap oleh Mahfud MD. Advokat itu juga membantah bahwa informasi rahasia negara itu didapatnya dari lingkungan Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui keterangan rilisnya diunggah di Twitter pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam unggahan itu, Denny menyebut bahwa informasi yang didapatnya terkait perubahan sistem pemilu itu bukan dari lingkungan MK, hakim MK maupun elemen lainnya. Sehingga menurutnya apabila dilakukan penyelidikan di lingkungan MK akan dirasa menjadi hal yang sia-sia. Denny juga menegaskan bahwa informasi itu bukan didapatnya dari A1, seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD. Menurutnya, info dari A1 mengandung makna informasi rahasia yang berasal dari intelijen. Ia pun menyebut bahwa dirinya mendapatkan frasa informasi dari sosok yang sangat dipercaya kredibilitasnya oleh Denny. Namun ia tidak membongkar siapa orang yang dipercaya sekali olehnya. Diketahui sebelumnya bahwa Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut bahwa Denny Indrayana sebagai pembocor rahasia negara. Selain itu, ia juga meminta polisi mengusut kasus tersebut dan mencari dalang yang membocorkan informasi tersebut pada Denny. Mahfud pun menyebut sosok A1 sebagai orang yang membocorkan info tersebut. Denny Indrayana akhirnya buka suara setelah pernyataannya yang membongkar sistem pemilu 2024 menuai pro dan kontra dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya bukanlah sebuah pembocoran rahasia negara. Dirinya yang mengaku sudah praktek advokat sampai ke Australia itu menyebut tidak melakukan pelanggaran hukum dan etika. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui siaran pers yang diunggah di akun Twitter pribadinya pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam siaran pers itu, Denny menyebut bahwa dirinya seorang praktisi dan guru besar hukum tata negara dan advokat. Bukan hanya di Indonesia, namun ia mengaku juga berpraktik advokat di Melbourne, Australia. Sehingga ia menegaskan bahwa dirinya pasti paham betul untuk tidak melakukan pelanggaran etika ataupun pidana. Oleh sebab itu, Denny menegaskan bahwa apa yang dilakukannya terkait membongkar sistem pemilu 2024 bukanlah sebuah bentuk pembocoran rahasia negara. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa informasi terkait putusan sistem pemilu tertutup bukan didapatnya dari lingkungan MK maupun hakim MK. Sehingga menurutnya pemeriksaan di lingkungan MK akan dinilai sia-sia. Namun Denny tidak merinci dari mana ia mendapatkan informasi tersebut.
Lebih lanjut, Denny juga menegaskan bahwa cuitan sebelumnya bahwa tidak ada kata bocoran melainkan mendapatkan informasi. Sehingga tidak ada putusan yang bocor karena memang belum ada putusan resmi dari MK. Denny juga mengatakan bahwa dirinya tidak menuliskan MK telah memutuskan sistem pemilu tertutup, namun baru akan memutuskan. Diketahui sebelumnya bahwa Denny Indrayana sempat mencuitkan terkait informasi yang baru saja ia dapatkan, di mana ia mengatakan bahwa MK akan memutus pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Cuitan itu pun lantas menjadi pro dan kontra di masyarakat karena dinilai sebagai aksi pembocoran rahasia negara. Nah, bagaimana mungkin bocor ada apa kalau itu saja belum dibahas? Mahkamah Konstitusi atau MK akan membahas secara internal terkait kabar dugaan kebocoran putusan mengenai sistem pemilu. Adapun hal itu terkait isu pemilu yang dilempar mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Dari situ MK akan melakukan langkah-langkah menyikapi pernyataan Denny Indrayana tersebut. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara MK Fajar Laksono pada saat ditemui di gedung MK Senin 29 Mei 2023. Ia mengatakan pihak MK telah membaca dan mencermati soal isu tersebut. Lebih lanjut, Fajar mengatakan MK juga belum memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Denny Indrayana. Intinya MK masih akan membahas secara internal. Sebelumnya diketahui pakar hukum tata negara Denny Indrayana membocorkan informasi pribadi yang ia terima soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif. Denny menyebut dirinya mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Putusan itu ia katakan diambil setelah adanya perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK, di mana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Isu kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu yang akan digelar secara tertutup menjadi polemik di tengah masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan terbuka kemungkinan bagi Polri untuk menyelidiki isu ini. Hal itu dikatakan Listio Sigit seusai rapat koordinasi nasional untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 di Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Dikatakannya penyelidikan tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Selain itu agar membuat terang terkait ada atau tidaknya kebocoran tersebut. Saat ini jajarannya tengah membahas langkah-langkah yang bisa dilakukan terkait dugaan kebocoran putusan MK ini. Dirinya menegaskan bakal menindaklanjuti dugaan kebocoran putusan MK tersebut apabila ditemukan peristiwa tindak pidananya. Diketahui isu kebocoran putusan MK ini muncul pertama kali dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Denny mengatakan dirinya mendapat informasi jika MK bakal memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Langkah pakar hukum ini pun menimbulkan polemik karena dianggap telah membocorkan rahasia negara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta agar orang yang membocorkan kabar ini segera diusut. Denny Indrayana mengaku sengaja melempar rumor Mahkamah Konstitusi. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengaku sengaja merumorkan MK bakal putuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Salah satu alasan dirinya sengaja melempar rumor itu adalah agar menjadi perhatian publik. Menurutnya keadilan di Indonesia tidak akan terwujud jika persoalan tidak menjadi viral. Dilansir dari Tribun News, Denny menggunakan istilah no viral no justice. Ia menilai bahwa jika tidak viral maka keadilan sulit untuk dihadirkan. Selain itu, Denny sengaja melempar rumor itu agar MK tidak melanggar prinsip dasar open legal policy. Menurutnya, jika MK memutuskan sistem proporsional tertutup, maka akan mengganggu proses legislatif yang telah berjalan. Oleh karenanya, menurut Denny, MK harus diselamatkan dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang open legal policy. Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengakui dirinya cawe-cawe atau ikut campur urusan Pilpres 2024. Sikap ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan alasan ingin memastikan pemilu berlangsung demokratis dan untuk kepentingan bangsa. Terkait dengan sikap ini, Istana memastikan Presiden Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia.
Dilansir Kompas.com Selasa 30 Mei 2023, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menyatakan Jokowi akan menerima apapun hasil pilihan rakyat pada pemilu mendatang. B. berujar Presiden Jokowi akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Pengakuan soal cawe-cawe ini disampaikan oleh Jokowi saat pertemuan dengan para pemimpin media nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Menurut B, cawe-cawe yang dimaksud Jokowi adalah untuk kepentingan pemilu yang demokratis. Selain itu, Presiden ingin pemilu terselenggara dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial. Ditambahkan oleh B, Jokowi ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Jokowi juga berharap semua yang berkompetisi dapat melakukannya secara free dan fair. Tanya itu, Jokowi juga ingin agar pemilih bisa mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan prosesnya. Hal ini pun akan memperkuat pemerintah untuk mencegah berita hoax, dampak negatif artificial intelligence, hingga black campaign. Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha yang juga ikut dalam pertemuan, menyampaikan bahwa cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi tidak ada kaitannya dengan abuse of power sebagai presiden. Yogi mengungkapkan Jokowi berulang kali menekankan soal cawe-cawe selama pertemuan. Ditambahkan olehnya bahwa Jokowi mengatakan dirinya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik. Presiden Joko Widodo menegaskan ia akan cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024. Hal itu disampaikan Jokowi pada Senin 29 Mei 2023. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, Presiden juga akan menerima hasil pilihan rakyat di pemilu mendatang. Menurut B, sikap cawe-cawe Presiden dilakukan demi kepentingan pemilu yang demokratis. Menurutnya, Presiden ingin memastikan bahwa pemilu serentak 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Selain itu, B mengatakan bahwa Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, yaitu dengan tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden Jokowi berharap semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Oleh karena itu, B mengatakan bahwa Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Politisi Partai Demokrat Benika Harman melontarkan kritik keras pada Presiden Joko Widodo yang terang-terangan akan cawe-cawe urusan politik. Ia pun mengaku tak habis pikir jika semua pejabat publik punya pemikiran yang sama seperti Jokowi. Mengutip sebuah berita di media online lewat laman Twitternya @beniharmanid, anggota DPR ini mengaku tak bisa membayangkan apabila semua pihak ingin cawe-cawe urusan politik. Ia pun menyinggung contoh tokoh seperti Ketua MK, Ketua MA, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua KPK, Kepala BIN hingga Kapolri. Benika Harman menyebut sikap cawe-cawe ini adalah hal yang luar biasa. Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya menegaskan dirinya akan cawe-cawe masalah Pilpres. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Tercatat sampai 7 kali Presiden Jokowi mengaku akan cawe-cawe soal Pilpres tanpa melanggar undang-undang. Presiden Jokowi mengatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Presiden Joko Widodo sebelumnya dikritik sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar tidak ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Menjawab kritik itu, Jokowi pada Senin 29 Mei 2023 menegaskan bahwa ia akan cawe-cawe dalam pemilihan umum. Kepala negara memastikan tak akan mengotori demokrasi. Hal ini diungkapkan Presiden saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi menjelaskan alasannya ikut cawe-cawe hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sementara cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Menurut Jokowi, cawe-cawe terpaksa dilakukan karena Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran $10.000 Amerika Serikat per tahun.
Untuk bisa mengejar angka itu, calon presiden masa depan akan sangat berpengaruh. Akankah calon presiden tersebut bisa membawa Indonesia ke next level? Sementara pihak istana menyebut ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam pemilu adalah presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Selain itu, Jokowi ingin agar presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Presiden Joko Widodo baru-baru ini tegas mengatakan akan cawe-cawe dalam pemilihan umum saat bertemu pimpinan media massa nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Pihak istana pun mengungkapkan maksud cawe-cawe yang diungkapkan kepala negara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin saat dikonfirmasi memberikan penjelasan. Dikutip dari Kompas.com, B mengatakan cawe-cawe yang dimaksud Presiden yakni dalam rangka mengawal pemilu serentak 2024. Pemilu tersebut diharapkan bisa berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Presiden berkeinginan agar pemilu berjalan dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya, Presiden juga ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, mulai dari pembangunan ibu kota negara atau IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Sementara itu, untuk para peserta pemilu mendatang, kepala negara berharap semuanya dapat berkompetisi secara free dan fair. Presiden pun akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Dalam pertemuan dengan pemimpin media massa itu, Jokowi ingin agar masyarakat mendapat berita yang berkualitas tentang pemilu. B menegaskan sikap cawe-cawe atau ikut campur Jokowi untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan cawe-cawe urusan Pilpres 2024 mendatang, meski sedianya Presiden Jokowi kerap kali mendapatkan kritik keras dari berbagai tokoh politik. Presiden Jokowi akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Sejumlah podcaster yang hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya seperti Karni Ilyas, Helmi Yahya, hingga Yogi Nugraha. Seusai pertemuan 2 jam, Karni Ilyas mengatakan Presiden Jokowi akan cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadinya. Presiden mengaku akan cawe-cawe tanpa melanggar undang-undang. Senada, Helmi Yahya juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Selama 2 jam pertemuan, Presiden Jokowi bahkan sampai 7 kali menyebut dirinya akan cawe-cawe. Hal ini juga seperti dipaparkan oleh Yogi Nugraha. Hanya saja Presiden Jokowi menegaskan cawe-cawe ala Presiden Jokowi tak ada kaitannya soal abuse of power sebagai presiden. Yogi juga mengungkapkan Presiden Jokowi berjanji tak akan melakukan cawe-cawe dengan pendekatan militer, melainkan Presiden Jokowi lebih memilih dengan jalur politik. Di akhir sesi, Jokowi juga kembali menegaskan dirinya akan cawe-cawe. Selain membicarakan perihal cawe-cawe, Presiden Jokowi juga mengajak para tamu undangan untuk berdiskusi soal ekonomi nasional, teknologi, dan perihal baterai elektronik. Yang bermasalah secara etika, tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana akhirnya membuat klarifikasi seusai statementnya membuat geger terkait sistem pemilu. Dalam sebuah siaran rilis yang diunggahnya ke laman Twitter pribadinya, Denny menyangkal telah membocorkan rahasia negara. Lewat laman Twitternya @Denny Indrayana pada Selasa 30 Mei, guru besar dan juga advokat tersebut mengungkapkan dirinya berdalih hanya mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran dalam konteks sesuatu yang dirahasiakan. Ia juga membantah statement Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya informasi dari A1 dalam kebocoran data MK ini, yang menegaskan bahwa statementnya soal sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup alias coblos partai adalah bentuk upayanya agar ada langkah cermat menyikapi pemilu. Denny mengaku khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024. Dalam statementnya, Denny juga mengatakan agar kedaulatan partai tak dirusak oleh tangan kekuasaan. Ia pun menyoroti Presiden Joko Widodo yang terang-terangan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024. Putusan 25 Mei kemarin memberi pelajaran ketika MK memberikan gratifikasi jabatan 1 tahun kepada
pimpinan KPK yang bermasalah secara etika. Tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pada saat dikatakan supaya independensi KPK makin kuat, supaya tidak dipilih oleh Presiden dan DPR yang sama, Jokowi dan DPR, maka sebenarnya diundur ke 2024 sekalipun, di bulan Juni yang akan membentuk pansel adalah tetap Presiden Jokowi. Yang akan melakukan fit and proper test juga DPR periode sekarang. Maka langkah yang tidak ada dasar yuridis konstitusionalnya itu menunjukkan ada kepentingan politik yang menginfiltrasi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kita harus membantu menyelamatkan MK dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang merupakan open legal policy, yang merupakan kewenangan Presiden, DPR, dan DPD dalam proses legislasi parlemen. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menegaskan dirinya tidak mendapatkan bocoran putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal sistem pemilu 2024 yang disebut akan pakai proporsional tertutup. Denny pun menegaskan bahwa ia mendapatkan informasi, bukan bocoran. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui pesan pada Selasa 30 Mei 2023. Ia menegaskan secara sadar tidak menggunakan istilah informasi dari A1 sebagaimana yang tertulis dalam cuitan Mahfud MD. Denny menegaskan penggunaan frasa info A1 mengandung makna informasi rahasia yang seringkali dari intelijen. Ia pun melanjutkan menggunakan frasa informasi dari orang yang sangat dirinya percaya kredibilitasnya. Denny juga meyakini informasi yang diterimanya sangat kredibel dan patut dipercaya. Karena itu juga Denny akhirnya melanjutkan informasi tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk public control. Hal itu juga agar MK berhati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut. Diketahui sebelumnya jadi sorotan, Denny mengaku mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Yang artinya jika benar maka pemilu legislatif akan kembali seperti sistem era Orde Baru. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Denny Indrayana akhirnya mengungkapkan asal-usul informasi terkait perubahan sistem pemilu 2024 yang membuat geger publik. Pakar hukum tata negara itu menegaskan bahwa informasi tersebut bukan dari A1 yang sempat diungkap oleh Mahfud MD. Advokat itu juga membantah bahwa informasi rahasia negara itu didapatnya dari lingkungan Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui keterangan rilisnya yang diunggah di Twitter pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam unggahan itu, Denny menyebut bahwa informasi yang didapatnya terkait perubahan sistem pemilu itu bukan dari lingkungan MK, hakim MK maupun elemen lainnya. Sehingga menurutnya apabila dilakukan penyelidikan di lingkungan MK akan dirasa menjadi hal yang sia-sia. Denny juga menegaskan bahwa informasi itu bukan didapatnya dari A1, seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD. Menurutnya, info dari A1 mengandung makna informasi rahasia yang berasal dari intelijen. Ia pun menyebut bahwa dirinya mendapatkan frasa informasi dari sosok yang sangat dipercaya kredibilitasnya oleh Denny. Namun ia tidak membongkar siapa orang yang dipercaya sekali olehnya. Diketahui sebelumnya bahwa Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut bahwa Denny Indrayana sebagai pembocor rahasia negara. Selain itu, ia juga meminta polisi mengusut kasus tersebut dan mencari dalang yang membocorkan informasi tersebut pada Denny. Mahfud pun menyebut sosok A1 sebagai orang yang membocorkan info tersebut. Denny Indrayana akhirnya buka suara setelah pernyataannya yang membongkar sistem pemilu 2024 menuai pro dan kontra dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya bukanlah sebuah pembocoran rahasia negara. Dirinya yang mengaku sudah praktek advokat sampai ke Australia itu menyebut tidak melakukan pelanggaran hukum dan etika. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui siaran pers yang diunggah di akun Twitter pribadinya pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam siaran pers itu, Denny menyebut bahwa dirinya seorang praktisi dan guru besar hukum tata negara dan advokat. Bukan hanya di Indonesia, namun ia mengaku juga berpraktik advokat di Melbourne, Australia. Sehingga ia menegaskan bahwa dirinya pasti paham betul untuk tidak melakukan pelanggaran etika ataupun pidana.
Oleh sebab itu, Denny menegaskan bahwa apa yang dilakukannya terkait membongkar sistem pemilu 2024 bukanlah sebuah bentuk pembocoran rahasia negara. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa informasi terkait putusan sistem pemilu tertutup bukan didapatnya dari lingkungan MK maupun hakim MK. Sehingga menurutnya pemeriksaan di lingkungan MK akan dinilai sia-sia. Namun Denny tidak merinci dari mana ia mendapatkan informasi tersebut. Lebih lanjut, Denny juga menegaskan bahwa cuitan sebelumnya bahwa tidak ada kata bocoran melainkan mendapatkan informasi. Sehingga tidak ada putusan yang bocor karena memang belum ada putusan resmi dari MK. Denny juga mengatakan bahwa dirinya tidak menuliskan MK telah memutuskan sistem pemilu tertutup, namun baru akan memutuskan. Diketahui sebelumnya bahwa Denny Indrayana sempat mencuitkan terkait informasi yang baru saja ia dapatkan, di mana ia mengatakan bahwa MK akan memutus pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Cuitan itu pun lantas menjadi pro dan kontra di masyarakat karena dinilai sebagai aksi pembocoran rahasia negara. Bagaimana mungkin bocor ada apa kalau itu saja belum dibahas? Mahkamah Konstitusi atau MK akan membahas secara internal terkait kabar dugaan kebocoran putusan mengenai sistem pemilu. Adapun hal itu terkait isu pemilu yang dilempar mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Dari situ MK akan melakukan langkah-langkah menyikapi pernyataan Denny Indrayana tersebut. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara MK Fajar Laksono pada saat ditemui di gedung MK Senin 29 Mei 2023. Ia mengatakan pihak MK telah membaca dan mencermati soal isu tersebut. Lebih lanjut, Fajar mengatakan MK juga belum memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Denny Indrayana. Intinya MK masih akan membahas secara internal. Sebelumnya diketahui pakar hukum tata negara Denny Indrayana membocorkan informasi pribadi yang ia terima soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif. Denny menyebut dirinya mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Putusan itu ia katakan diambil setelah adanya perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK, di mana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Isu kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu yang akan digelar secara tertutup menjadi polemik di tengah masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan terbuka kemungkinan bagi Polri untuk menyelidiki isu ini. Hal itu dikatakan Listio Sigit seusai rapat koordinasi nasional untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 di Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Dikatakannya penyelidikan tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Selain itu agar membuat terang terkait ada atau tidaknya kebocoran tersebut. Saat ini jajarannya tengah membahas langkah-langkah yang bisa dilakukan terkait dugaan kebocoran putusan MK ini. Dirinya menegaskan bakal menindaklanjuti dugaan kebocoran putusan MK tersebut apabila ditemukan peristiwa tindak pidananya. Diketahui isu kebocoran putusan MK ini muncul pertama kali dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Denny mengatakan dirinya mendapat informasi jika MK bakal memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Langkah pakar hukum ini pun menimbulkan polemik karena dianggap telah membocorkan rahasia negara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta agar orang yang membocorkan kabar ini segera diusut. Denny Indrayana mengaku sengaja melempar rumor Mahkamah Konstitusi. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengaku sengaja merumorkan MK bakal putuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Salah satu alasan dirinya sengaja melempar rumor itu adalah agar menjadi perhatian publik. Menurutnya, keadilan di Indonesia tidak akan terwujud jika persoalan tidak menjadi viral. Dilansir dari Tribun News, Denny menggunakan istilah no viral, no justice. Ia menilai bahwa jika tidak viral, maka keadilan sulit untuk dihadirkan. Selain itu, Denny sengaja melempar rumor itu agar MK tidak melanggar prinsip dasar open legal policy. Menurutnya, jika MK memutuskan sistem proporsional tertutup, maka akan mengganggu proses legislatif yang telah berjalan. Oleh karenanya, menurut Denny, MK harus diselamatkan dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang open legal policy.
Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengakui dirinya cawe-cawe atau ikut campur urusan Pilpres 2024. Sikap ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan alasan ingin memastikan pemilu berlangsung demokratis dan untuk kepentingan bangsa. Terkait dengan sikap ini, Istana memastikan Presiden Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir Kompas.com Selasa 30 Mei 2023, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menyatakan Jokowi akan menerima apapun hasil pilihan rakyat pada pemilu mendatang. B. berujar Presiden Jokowi akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Pengakuan soal cawe-cawe ini disampaikan oleh Jokowi saat pertemuan dengan para pemimpin media nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Menurut B, cawe-cawe yang dimaksud Jokowi adalah untuk kepentingan pemilu yang demokratis. Selain itu, Presiden ingin pemilu terselenggara dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial. Ditambahkan oleh B, Jokowi ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Jokowi juga berharap semua yang berkompetisi dapat melakukannya secara free dan fair. Tanya itu, Jokowi juga ingin agar pemilih bisa mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan prosesnya. Hal ini pun akan memperkuat pemerintah untuk mencegah berita hoax, dampak negatif artificial intelligence, hingga black campaign. Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha yang juga ikut dalam pertemuan, menyampaikan bahwa cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi tidak ada kaitannya dengan abuse of power sebagai presiden. Yogi mengungkapkan Jokowi berulang kali menekankan soal cawe-cawe selama pertemuan. Ditambahkan olehnya bahwa Jokowi mengatakan dirinya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik. Presiden Joko Widodo menegaskan ia akan cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024. Hal itu disampaikan Jokowi pada Senin 29 Mei 2023. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, Presiden juga akan menerima hasil pilihan rakyat di pemilu mendatang. Menurut B, sikap cawe-cawe Presiden dilakukan demi kepentingan pemilu yang demokratis. Menurutnya, Presiden ingin memastikan bahwa pemilu serentak 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Selain itu, Bay mengatakan bahwa Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, yaitu dengan tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden Jokowi berharap semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Oleh karena itu, Bay mengatakan bahwa Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Politisi Partai Demokrat Benika Harman melontarkan kritik keras pada Presiden Joko Widodo yang terang-terangan akan cawe-cawe urusan politik. Ia pun mengaku tak habis pikir jika semua pejabat publik punya pemikiran yang sama seperti Jokowi. Mengutip sebuah berita di media online lewat laman Twitternya @beniharmanid, anggota DPR ini mengaku tak bisa membayangkan apabila semua pihak ingin cawe-cawe urusan politik. Ia pun menyinggung contoh tokoh seperti Ketua MK, Ketua MA, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua KPK, Kepala BIN hingga Kapolri. Benika Harman menyebut sikap cawe-cawe ini adalah hal yang luar biasa. Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya menegaskan dirinya akan cawe-cawe masalah Pilpres. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Tercatat sampai 7 kali Presiden Jokowi mengaku akan cawe-cawe soal Pilpres tanpa melanggar undang-undang. Presiden Jokowi mengatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Presiden Joko Widodo sebelumnya dikritik sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar tidak ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Menjawab kritik itu, Jokowi pada Senin 29 Mei 2023 menegaskan bahwa ia akan cawe-cawe dalam pemilihan umum. Kepala negara memastikan tak akan mengotori demokrasi. Hal ini diungkapkan Presiden saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi menjelaskan alasannya ikut cawe-cawe hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sementara cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Menurut Jokowi, cawe-cawe terpaksa dilakukan karena Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapat
pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran 10.000 dolar Amerika Serikat per tahun. Untuk bisa mengejar angka itu, calon presiden masa depan akan sangat berpengaruh. Akankah calon presiden tersebut bisa membawa Indonesia ke next level? Sementara pihak istana menyebut ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam pemilu adalah presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Selain itu, Jokowi ingin agar presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Presiden Joko Widodo baru-baru ini tegas mengatakan akan cawe-cawe dalam pemilihan umum saat bertemu pimpinan media massa nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Pihak istana pun mengungkapkan maksud cawe-cawe yang diungkapkan kepala negara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin saat dikonfirmasi memberikan penjelasan. Dikutip dari Kompas.com, B mengatakan cawe-cawe yang dimaksud Presiden yakni dalam rangka mengawal pemilu serentak 2024. Pemilu tersebut diharapkan bisa berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Presiden berkeinginan agar pemilu berjalan dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya, Presiden juga ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, mulai dari pembangunan ibu kota negara atau IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Sementara itu, untuk para peserta pemilu mendatang, kepala negara berharap semuanya dapat berkompetisi secara free dan fair. Presiden pun akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Dalam pertemuan dengan pemimpin media massa itu, Jokowi ingin agar masyarakat mendapat berita yang berkualitas tentang pemilu. B menegaskan sikap cawe-cawe atau ikut campur Jokowi untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan cawe-cawe urusan Pilpres 2024 mendatang, meski sedianya Presiden Jokowi kerap kali mendapatkan kritik keras dari berbagai tokoh politik. Presiden Jokowi akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Sejumlah podcaster yang hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya seperti Karni Ilyas, Helmi Yahya, hingga Yogi Nugraha. Seusai pertemuan 2 jam, Karni Ilyas mengatakan Presiden Jokowi akan cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadinya. Presiden mengaku akan cawe-cawe tanpa melanggar undang-undang. Senada, Helmi Yahya juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Selama 2 jam pertemuan, Presiden Jokowi bahkan sampai 7 kali menyebut dirinya akan cawe-cawe. Hal ini juga seperti dipaparkan oleh Yogi Nugraha. Hanya saja Presiden Jokowi menegaskan cawe-cawe ala Presiden Jokowi tak ada kaitannya soal abuse of power sebagai presiden. Yogi juga mengungkapkan Presiden Jokowi berjanji tak akan melakukan cawe-cawe dengan pendekatan militer, melainkan Presiden Jokowi lebih memilih dengan jalur politik. Di akhir sesi, Jokowi juga kembali menegaskan dirinya akan cawe-cawe. Selain membicarakan perihal cawe-cawe, Presiden Jokowi juga mengajak para tamu undangan untuk berdiskusi soal ekonomi nasional, teknologi, dan perihal baterai elektronik. Yang bermasalah secara etika, tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana akhirnya membuat klarifikasi seusai statementnya membuat geger terkait sistem pemilu. Dalam sebuah siaran rilis yang diunggahnya ke laman Twitter pribadinya, Denny menyangkal telah membocorkan rahasia negara. Lewat laman Twitternya @Denny Indrayana pada Selasa 30 Mei, guru besar dan juga advokat tersebut mengungkapkan dirinya berdalih hanya mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran dalam konteks sesuatu yang dirahasiakan. Ia juga membantah statement Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya informasi dari A1 dalam kebocoran data MK ini, yang menegaskan bahwa statementnya soal sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup alias coblos partai adalah bentuk upayanya agar ada langkah cermat menyikapi pemilu. Denny mengaku khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024. Dalam statementnya, Denny juga mengatakan agar kedaulatan partai tak dirusak oleh tangan kekuasaan. Ia pun menyoroti Presiden Joko Widodo yang terang-terangan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024. Putusan 25 Mei kemarin memberi pelajaran
ketika MK memberikan gratifikasi jabatan 1 tahun kepada pimpinan KPK yang bermasalah secara etika. Tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pada saat dikatakan supaya independensi KPK makin kuat, supaya tidak dipilih oleh Presiden dan DPR yang sama, Jokowi dan DPR, maka sebenarnya diundur ke 2024 sekalipun, di bulan Juni yang akan membentuk pansel adalah tetap Presiden Jokowi. Yang akan melakukan fit and proper test juga DPR periode sekarang. Maka langkah yang tidak ada dasar yuridis konstitusionalnya itu menunjukkan ada kepentingan politik yang menginfiltrasi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kita harus membantu menyelamatkan MK dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang merupakan open legal policy, yang merupakan kewenangan Presiden, DPR, dan DPD dalam proses legislasi parlemen. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menegaskan dirinya tidak mendapatkan bocoran putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal sistem pemilu 2024 yang disebut akan pakai proporsional tertutup. Denny pun menegaskan bahwa ia mendapatkan informasi, bukan bocoran. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui pesan pada Selasa 30 Mei 2023. Ia menegaskan secara sadar tidak menggunakan istilah informasi dari A1 sebagaimana yang tertulis dalam cuitan Mahfud MD. Denny menegaskan penggunaan frasa info A1 mengandung makna informasi rahasia yang seringkali dari intelijen. Ia pun melanjutkan menggunakan frasa informasi dari orang yang sangat dirinya percaya kredibilitasnya. Denny juga meyakini informasi yang diterimanya sangat kredibel dan patut dipercaya. Karena itu juga Denny akhirnya melanjutkan informasi tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk public control. Hal itu juga agar MK berhati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut. Diketahui sebelumnya jadi sorotan, Denny mengaku mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Yang artinya jika benar maka pemilu legislatif akan kembali seperti sistem era Orde Baru. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Denny Indrayana akhirnya mengungkapkan asal-usul informasi terkait perubahan sistem pemilu 2024 yang membuat geger publik. Pakar hukum tata negara itu menegaskan bahwa informasi tersebut bukan dari A1 yang sempat diungkap oleh Mahfud MD. Advokat itu juga membantah bahwa informasi rahasia negara itu didapatnya dari lingkungan Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui keterangan rilisnya yang diunggah di Twitter pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam unggahan itu, Denny menyebut bahwa informasi yang didapatnya terkait perubahan sistem pemilu itu bukan dari lingkungan MK, hakim MK maupun elemen lainnya. Sehingga menurutnya apabila dilakukan penyelidikan di lingkungan MK akan dirasa menjadi hal yang sia-sia. Denny juga menegaskan bahwa informasi itu bukan didapatnya dari A1, seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD. Menurutnya, info dari A1 mengandung makna informasi rahasia yang berasal dari intelijen. Ia pun menyebut bahwa dirinya mendapatkan frasa informasi dari sosok yang sangat dipercaya kredibilitasnya oleh Denny. Namun ia tidak membongkar siapa orang yang dipercaya sekali olehnya. Diketahui sebelumnya bahwa Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut bahwa Denny Indrayana sebagai pembocor rahasia negara. Selain itu, ia juga meminta polisi mengusut kasus tersebut dan mencari dalang yang membocorkan informasi tersebut pada Denny. Mahfud pun menyebut sosok A1 sebagai orang yang membocorkan info tersebut. Denny Indrayana akhirnya buka suara setelah pernyataannya yang membongkar sistem pemilu 2024 menuai pro dan kontra dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya bukanlah sebuah pembocoran rahasia negara. Dirinya yang mengaku sudah praktek advokat sampai ke Australia itu menyebut tidak melakukan pelanggaran hukum dan etika. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui siaran pers yang diunggah di akun Twitter pribadinya pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam siaran pers itu, Denny menyebut bahwa dirinya seorang praktisi dan guru besar hukum tata negara dan advokat.
Bukan hanya di Indonesia, namun ia mengaku juga berpraktik advokat di Melbourne, Australia. Sehingga ia menegaskan bahwa dirinya pasti paham betul untuk tidak melakukan pelanggaran etika ataupun pidana. Oleh sebab itu, Denny menegaskan bahwa apa yang dilakukannya terkait membongkar sistem pemilu 2024 bukanlah sebuah bentuk pembocoran rahasia negara. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa informasi terkait putusan sistem pemilu tertutup bukan didapatnya dari lingkungan MK maupun hakim MK. Sehingga menurutnya pemeriksaan di lingkungan MK akan dinilai sia-sia. Lebih lanjut, Denny juga menegaskan bahwa cuitan sebelumnya bahwa tidak ada kata bocoran melainkan mendapatkan informasi. Sehingga tidak ada putusan yang bocor karena memang belum ada putusan resmi dari MK. Denny juga mengatakan bahwa dirinya tidak menuliskan MK telah memutuskan sistem pemilu tertutup, namun baru akan memutuskan. Diketahui sebelumnya bahwa Denny Indrayana sempat mencuitkan terkait informasi yang baru saja ia dapatkan, di mana ia mengatakan bahwa MK akan memutus pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Cuitan itu pun lantas menjadi pro dan kontra di masyarakat karena dinilai sebagai aksi pembocoran rahasia negara. Bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas? Mahkamah Konstitusi atau MK akan membahas secara internal terkait kabar dugaan kebocoran putusan mengenai sistem pemilu. Adapun hal itu terkait isu pemilu yang dilempar mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Dari situ MK akan melakukan langkah-langkah menyikapi pernyataan Denny Indrayana tersebut. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara MK Fajar Laksono pada saat ditemui di gedung MK Senin 29 Mei 2023. Ia mengatakan pihak MK telah membaca dan mencermati soal isu tersebut. Lebih lanjut, Fajar mengatakan MK juga belum memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Denny Indrayana. Intinya MK masih akan membahas secara internal. Sebelumnya diketahui pakar hukum tata negara Denny Indrayana membocorkan informasi pribadi yang ia terima soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif. Denny menyebut dirinya mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Putusan itu ia katakan diambil setelah adanya perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK, di mana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Isu kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu yang akan digelar secara tertutup menjadi polemik di tengah masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan terbuka kemungkinan bagi Polri untuk menyelidiki isu ini. Hal itu dikatakan Listio Sigit seusai rapat koordinasi nasional untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 di Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Dikatakannya penyelidikan tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Selain itu agar membuat terang terkait ada atau tidaknya kebocoran tersebut. Saat ini jajarannya tengah membahas langkah-langkah yang bisa dilakukan terkait dugaan kebocoran putusan MK ini. Dirinya menegaskan bakal menindaklanjuti dugaan kebocoran putusan MK tersebut apabila ditemukan peristiwa tindak pidananya. Diketahui isu kebocoran putusan MK ini muncul pertama kali dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Denny mengatakan dirinya mendapat informasi jika MK bakal memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Langkah pakar hukum ini pun menimbulkan polemik karena dianggap telah membocorkan rahasia negara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta agar orang yang membocorkan kabar ini segera diusut. Denny Indrayana mengaku sengaja melempar rumor Mahkamah Konstitusi. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengaku sengaja merumorkan MK bakal putuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Salah satu alasan dirinya sengaja melempar rumor itu adalah agar menjadi perhatian publik. Menurutnya keadilan di Indonesia tidak akan terwujud jika persoalan tidak menjadi viral. Dilansir dari Tribun News, Denny menggunakan istilah no viral no justice. Ia menilai bahwa jika tidak viral maka keadilan sulit untuk dihadirkan. Selain itu, Denny sengaja melempar rumor itu agar MK tidak melanggar prinsip dasar open legal policy. Menurutnya, jika MK memutuskan sistem proporsional tertutup, maka akan mengganggu proses legislatif yang telah berjalan.
Oleh karenanya menurut Denny, MK harus diselamatkan dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang open legal policy. Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengakui dirinya cawe-cawe atau ikut campur urusan Pilpres 2024. Sikap ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan alasan ingin memastikan pemilu berlangsung demokratis dan untuk kepentingan bangsa. Terkait dengan sikap ini, Istana memastikan Presiden Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir Kompas.com Selasa 30 Mei 2023, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menyatakan Jokowi akan menerima apapun hasil pilihan rakyat pada pemilu mendatang. B. berujar Presiden Jokowi akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Pengakuan soal cawe-cawe ini disampaikan oleh Jokowi saat pertemuan dengan para pemimpin media nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Menurut B, cawe-cawe yang dimaksud Jokowi adalah untuk kepentingan pemilu yang demokratis. Selain itu, Presiden ingin pemilu terselenggara dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial. Ditambahkan oleh B, Jokowi ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Jokowi juga berharap semua yang berkompetisi dapat melakukannya secara free dan fair. Tanya itu, Jokowi juga ingin agar pemilih bisa mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan prosesnya. Hal ini pun akan memperkuat pemerintah untuk mencegah berita hoax, dampak negatif artificial intelligence, hingga black campaign. Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha yang juga ikut dalam pertemuan, menyampaikan bahwa cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi tidak ada kaitannya dengan abuse of power sebagai presiden. Yogi mengungkapkan Jokowi berulang kali menekankan soal cawe-cawe selama pertemuan. Ditambahkan olehnya bahwa Jokowi mengatakan dirinya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik. Presiden Joko Widodo menegaskan ia akan cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024. Hal itu disampaikan Jokowi pada Senin 29 Mei 2023. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, Presiden juga akan menerima hasil pilihan rakyat di pemilu mendatang. Menurut B, sikap cawe-cawe Presiden dilakukan demi kepentingan pemilu yang demokratis. Menurutnya, Presiden ingin memastikan bahwa pemilu serentak 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Selain itu, Bay mengatakan bahwa Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, yaitu dengan tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden Jokowi berharap semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Oleh karena itu, Bay mengatakan bahwa Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Politisi Partai Demokrat Benika Harman melontarkan kritik keras pada Presiden Joko Widodo yang terang-terangan akan cawe-cawe urusan politik. Ia pun mengaku tak habis pikir jika semua pejabat publik punya pemikiran yang sama seperti Jokowi. Mengutip sebuah berita di media online lewat laman Twitternya @beniharmanid, anggota DPR ini mengaku tak bisa membayangkan apabila semua pihak ingin cawe-cawe urusan politik. Ia pun menyinggung contoh tokoh seperti Ketua MK, Ketua MA, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua KPK, Kepala BIN hingga Kapolri. Benika Harman menyebut sikap cawe-cawe ini adalah hal yang luar biasa. Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya menegaskan dirinya akan cawe-cawe masalah Pilpres. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Tercatat sampai 7 kali Presiden Jokowi mengaku akan cawe-cawe soal Pilpres tanpa melanggar undang-undang. Presiden Jokowi mengatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Presiden Joko Widodo sebelumnya dikritik sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar tidak ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Menjawab kritik itu, Jokowi pada Senin 29 Mei 2023 menegaskan bahwa ia akan cawe-cawe dalam pemilihan umum. Kepala negara memastikan tak akan mengotori demokrasi.
Hal ini diungkapkan Presiden saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi menjelaskan alasannya ikut cawe-cawe hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sementara cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Menurut Jokowi, cawe-cawe terpaksa dilakukan karena Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran $10.000 Amerika Serikat per tahun. Untuk bisa mengejar angka itu, calon presiden masa depan akan sangat berpengaruh. Akankah calon presiden tersebut bisa membawa Indonesia ke next level? Sementara pihak istana menyebut ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam pemilu adalah presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Selain itu, Jokowi ingin agar presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Presiden Joko Widodo baru-baru ini tegas mengatakan akan cawe-cawe dalam pemilihan umum saat bertemu pimpinan media massa nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Pihak istana pun mengungkapkan maksud cawe-cawe yang diungkapkan kepala negara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin saat dikonfirmasi memberikan penjelasan. Dikutip dari Kompas.com, B mengatakan cawe-cawe yang dimaksud Presiden yakni dalam rangka mengawal pemilu serentak 2024. Pemilu tersebut diharapkan bisa berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Presiden berkeinginan agar pemilu berjalan dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya, Presiden juga ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, mulai dari pembangunan ibu kota negara atau IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Sementara itu, untuk para peserta pemilu mendatang, kepala negara berharap semuanya dapat berkompetisi secara free dan fair. Presiden pun akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Dalam pertemuan dengan pemimpin media massa itu, Jokowi ingin agar masyarakat mendapat berita yang berkualitas tentang pemilu. B menegaskan sikap cawe-cawe atau ikut campur Jokowi untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan cawe-cawe urusan Pilpres 2024 mendatang, meski sedianya Presiden Jokowi kerap kali mendapatkan kritik keras dari berbagai tokoh politik. Presiden Jokowi akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Sejumlah podcaster yang hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya seperti Karni Ilyas, Helmi Yahya, hingga Yogi Nugraha. Seusai pertemuan 2 jam, Karni Ilyas mengatakan Presiden Jokowi akan cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadinya. Presiden mengaku akan cawe-cawe tanpa melanggar undang-undang. Senada, Helmi Yahya juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Selama 2 jam pertemuan, Presiden Jokowi bahkan sampai 7 kali menyebut dirinya akan cawe-cawe. Hal ini juga seperti dipaparkan oleh Yogi Nugraha. Hanya saja Presiden Jokowi menegaskan cawe-cawe ala Presiden Jokowi tak ada kaitannya soal abuse of power sebagai presiden. Yogi juga mengungkapkan Presiden Jokowi berjanji tak akan melakukan cawe-cawe dengan pendekatan militer, melainkan Presiden Jokowi lebih memilih dengan jalur politik. Di akhir sesi, Jokowi juga kembali menegaskan dirinya akan cawe-cawe. Selain membicarakan perihal cawe-cawe, Presiden Jokowi juga mengajak para tamu undangan untuk berdiskusi soal ekonomi nasional, teknologi, dan perihal baterai elektronik. Yang bermasalah secara etika. Tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana akhirnya membuat klarifikasi seusai statementnya membuat geger terkait sistem pemilu. Dalam sebuah siaran rilis yang diunggahnya ke laman Twitter pribadinya, Denny menyangkal telah membocorkan rahasia negara. Lewat laman Twitternya @DennyIndrayana pada Selasa 30 Mei, guru besar dan juga advokat tersebut mengungkapkan dirinya berdalih hanya mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran dalam konteks sesuatu yang dirahasiakan. Ia juga membantah statement Menko Polhukam Mahfud MD
MD soal adanya informasi dari A1 dalam kebocoran data MK ini yang menegaskan bahwa statementnya soal sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup alias coblos partai adalah bentuk upayanya agar ada langkah cermat menyikapi pemilu. Denny mengaku khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024. Dalam statementnya, Denny juga mengatakan agar kedaulatan partai tak dirusak oleh tangan kekuasaan. Ia pun menyoroti Presiden Joko Widodo yang terang-terangan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024. Putusan 25 Mei kemarin memberi pelajaran ketika MK memberikan gratifikasi jabatan 1 tahun kepada pimpinan KPK yang bermasalah secara etika. Tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pada saat dikatakan supaya independensi KPK makin kuat, supaya tidak dipilih oleh Presiden dan DPR yang sama, Jokowi dan DPR, maka sebenarnya diundur ke 2024 sekalipun, di bulan Juni yang akan membentuk pansel adalah tetap Presiden Jokowi. Yang akan melakukan fit and proper test juga DPR periode sekarang. Maka langkah yang tidak ada dasar yuridis konstitusionalnya itu menunjukkan ada kepentingan politik yang menginfiltrasi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kita harus membantu menyelamatkan MK dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang merupakan open legal policy, yang merupakan kewenangan Presiden, DPR, dan DPD dalam proses legislasi parlemen. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menegaskan dirinya tidak mendapatkan bocoran putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal sistem pemilu 2024 yang disebut akan pakai proporsional tertutup. Denny pun menegaskan bahwa ia mendapatkan informasi, bukan bocoran. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui pesan pada Selasa 30 Mei 2023. Ia menegaskan secara sadar tidak menggunakan istilah informasi dari A1 sebagaimana yang tertulis dalam cuitan Mahfud MD. Denny menegaskan penggunaan frasa info A1 mengandung makna informasi rahasia yang seringkali dari intelijen. Ia pun melanjutkan menggunakan frasa informasi dari orang yang sangat dirinya percaya kredibilitasnya. Denny juga meyakini informasi yang diterimanya sangat kredibel dan patut dipercaya. Karena itu juga Denny akhirnya melanjutkan informasi tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk public control. Hal itu juga agar MK berhati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut. Diketahui sebelumnya jadi sorotan, Denny mengaku mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Yang artinya jika benar maka pemilu legislatif akan kembali seperti sistem era Orde Baru. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Denny Indrayana akhirnya mengungkapkan asal-usul informasi terkait perubahan sistem pemilu 2024 yang membuat geger publik. Pakar hukum tata negara itu menegaskan bahwa informasi tersebut bukan dari A1 yang sempat diungkap oleh Mahfud MD. Advokat itu juga membantah bahwa informasi rahasia negara itu didapatnya dari lingkungan Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui keterangan rilisnya yang diunggah di Twitter pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam unggahan itu, Denny menyebut bahwa informasi yang didapatnya terkait perubahan sistem pemilu itu bukan dari lingkungan MK, hakim MK maupun elemen lainnya. Sehingga menurutnya apabila dilakukan penyelidikan di lingkungan MK akan dirasa menjadi hal yang sia-sia. Denny juga menegaskan bahwa informasi itu bukan didapatnya dari A1, seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD. Menurutnya, info dari A1 mengandung makna informasi rahasia yang berasal dari intelijen. Ia pun menyebut bahwa dirinya mendapatkan frasa informasi dari sosok yang sangat dipercaya kredibilitasnya oleh Denny. Namun ia tidak membongkar siapa orang yang dipercaya sekali olehnya. Diketahui sebelumnya bahwa Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut bahwa Denny Indrayana sebagai pembocor rahasia negara. Selain itu, ia juga meminta polisi mengusut kasus tersebut dan mencari dalang yang membocorkan informasi tersebut pada Denny. Mahfud pun menyebut sosok A1 sebagai orang yang membocorkan info tersebut.
Denny Indrayana akhirnya buka suara setelah pernyataannya yang membongkar sistem pemilu 2024 menuai pro dan kontra dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya bukanlah sebuah pembocoran rahasia negara. Dirinya yang mengaku sudah praktek advokat sampai ke Australia itu menyebut tidak melakukan pelanggaran hukum dan etika. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui siaran pers yang diunggah di akun Twitter pribadinya pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam siaran pers itu, Denny menyebut bahwa dirinya seorang praktisi dan guru besar hukum tata negara dan advokat. Bukan hanya di Indonesia, namun ia mengaku juga berpraktik advokat di Melbourne, Australia. Sehingga ia menegaskan bahwa dirinya pasti paham betul untuk tidak melakukan pelanggaran etika ataupun pidana. Oleh sebab itu, Denny menegaskan bahwa apa yang dilakukannya terkait membongkar sistem pemilu 2024 bukanlah sebuah bentuk pembocoran rahasia negara. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa informasi terkait putusan sistem pemilu tertutup bukan didapatnya dari lingkungan MK maupun hakim MK. Sehingga menurutnya pemeriksaan di lingkungan MK akan dinilai sia-sia. Namun Denny tidak merinci dari mana ia mendapatkan informasi tersebut. Lebih lanjut, Denny juga menegaskan bahwa cuitan sebelumnya bahwa tidak ada kata bocoran melainkan mendapatkan informasi. Sehingga tidak ada putusan yang bocor karena memang belum ada putusan resmi dari MK. Denny juga mengatakan bahwa dirinya tidak menuliskan MK telah memutuskan sistem pemilu tertutup, namun baru akan memutuskan. Diketahui sebelumnya bahwa Denny Indrayana sempat mencuitkan terkait informasi yang baru saja ia dapatkan, di mana ia mengatakan bahwa MK akan memutus pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Cuitan itu pun lantas menjadi pro dan kontra di masyarakat karena dinilai sebagai aksi pembocoran rahasia negara. Nah, bagaimana mungkin bocor ada apa kalau itu saja belum dibahas? Mahkamah Konstitusi atau MK akan membahas secara internal terkait kabar dugaan kebocoran putusan mengenai sistem pemilu. Adapun hal itu terkait isu pemilu yang dilempar mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Dari situ MK akan melakukan langkah-langkah menyikapi pernyataan Denny Indrayana tersebut. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara MK Fajar Laksono pada saat ditemui di gedung MK Senin 29 Mei 2023. Ia mengatakan pihak MK telah membaca dan mencermati soal isu tersebut. Lebih lanjut, Fajar mengatakan MK juga belum memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Denny Indrayana. Intinya MK masih akan membahas secara internal. Sebelumnya diketahui pakar hukum tata negara Denny Indrayana membocorkan informasi pribadi yang ia terima soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif. Denny menyebut dirinya mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Putusan itu ia katakan diambil setelah adanya perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK, di mana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Isu kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu yang akan digelar secara tertutup menjadi polemik di tengah masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan terbuka kemungkinan bagi Polri untuk menyelidiki isu ini. Hal itu dikatakan Listio Sigit seusai rapat koordinasi nasional untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 di Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Dikatakannya penyelidikan tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Selain itu agar membuat terang terkait ada atau tidaknya kebocoran tersebut. Saat ini jajarannya tengah membahas langkah-langkah yang bisa dilakukan terkait dugaan kebocoran putusan MK ini. Dirinya menegaskan bakal menindaklanjuti dugaan kebocoran putusan MK tersebut apabila ditemukan peristiwa tindak pidananya. Diketahui isu kebocoran putusan MK ini muncul pertama kali dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Denny mengatakan dirinya mendapat informasi jika MK bakal memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Langkah pakar hukum ini pun menimbulkan polemik karena dianggap telah membocorkan rahasia negara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta agar orang yang membocorkan kabar ini segera diusut.
Denny Indrayana mengaku sengaja melempar rumor Mahkamah Konstitusi. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengaku sengaja merumorkan MK bakal putuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Salah satu alasan dirinya sengaja melempar rumor itu adalah agar menjadi perhatian publik. Menurutnya, keadilan di Indonesia tidak akan terwujud jika persoalan tidak menjadi viral. Dilansir dari Tribun News, Denny menggunakan istilah no viral no justice. Ia menilai bahwa jika tidak viral, maka keadilan sulit untuk dihadirkan. Selain itu, Denny sengaja melempar rumor itu agar MK tidak melanggar prinsip dasar open legal policy. Menurutnya, jika MK memutuskan sistem proporsional tertutup, maka akan mengganggu proses legislatif yang telah berjalan. Oleh karenanya, menurut Denny, MK harus diselamatkan dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang open legal policy. Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengakui dirinya cawe-cawe atau ikut campur urusan Pilpres 2024. Sikap ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan alasan ingin memastikan pemilu berlangsung demokratis dan untuk kepentingan bangsa. Terkait dengan sikap ini, Istana memastikan Presiden Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir Kompas.com Selasa 30 Mei 2023, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menyatakan Jokowi akan menerima apapun hasil pilihan rakyat pada pemilu mendatang. B. berujar Presiden Jokowi akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Pengakuan soal cawe-cawe ini disampaikan oleh Jokowi saat pertemuan dengan para pemimpin media nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Menurut B, cawe-cawe yang dimaksud Jokowi adalah untuk kepentingan pemilu yang demokratis. Selain itu, Presiden ingin pemilu terselenggara dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial. Ditambahkan oleh B, Jokowi ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Jokowi juga berharap semua yang berkompetisi dapat melakukannya secara free dan fair. Tanya itu, Jokowi juga ingin agar pemilih bisa mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan prosesnya. Hal ini pun akan memperkuat pemerintah untuk mencegah berita hoax, dampak negatif artificial intelligence, hingga black campaign. Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha yang juga ikut dalam pertemuan, menyampaikan bahwa cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi tidak ada kaitannya dengan abuse of power sebagai presiden. Yogi mengungkapkan Jokowi berulang kali menekankan soal cawe-cawe selama pertemuan. Ditambahkan olehnya bahwa Jokowi mengatakan dirinya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik. Presiden Joko Widodo menegaskan ia akan cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024. Hal itu disampaikan Jokowi pada Senin 29 Mei 2023. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, Presiden juga akan menerima hasil pilihan rakyat di pemilu mendatang. Menurut B, sikap cawe-cawe Presiden dilakukan demi kepentingan pemilu yang demokratis. Menurutnya, Presiden ingin memastikan bahwa pemilu serentak 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Selain itu, B mengatakan bahwa Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, yaitu dengan tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden Jokowi berharap semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Oleh karena itu, B mengatakan bahwa Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Politisi Partai Demokrat Benika Harman melontarkan kritik keras pada Presiden Joko Widodo yang terang-terangan akan cawe-cawe urusan politik. Ia pun mengaku tak habis pikir jika semua pejabat publik punya pemikiran yang sama seperti Jokowi. Mengutip sebuah berita di media online lewat laman Twitternya @beniharmanid, anggota DPR ini mengaku tak bisa membayangkan apabila semua pihak ingin cawe-cawe urusan politik. Ia pun menyinggung contoh tokoh seperti Ketua MK, Ketua MA, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua KPK, Kepala BIN hingga Kapolri. Benika Harman menyebut sikap cawe-cawe ini adalah hal yang luar biasa. Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya menegaskan dirinya akan cawe-cawe masalah Pilpres. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Tercatat sampai 7 kali Presiden Jokowi mengaku akan cawe-cawe soal Pilpres tanpa melanggar undang-undang. Presiden Jokowi mengatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara.
Presiden Joko Widodo sebelumnya dikritik sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar tidak ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Menjawab kritik itu, Jokowi pada Senin 29 Mei 2023 menegaskan bahwa ia akan cawe-cawe dalam pemilihan umum. Kepala negara memastikan tak akan mengotori demokrasi. Hal ini diungkapkan Presiden saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi menjelaskan alasannya ikut cawe-cawe hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sementara cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Menurut Jokowi, cawe-cawe terpaksa dilakukan karena Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran $10.000 Amerika Serikat per tahun. Untuk bisa mengejar angka itu, calon presiden masa depan akan sangat berpengaruh. Akankah calon presiden tersebut bisa membawa Indonesia ke next level? Sementara pihak istana menyebut ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam pemilu adalah presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Selain itu, Jokowi ingin agar presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Presiden Joko Widodo baru-baru ini tegas mengatakan akan cawe-cawe dalam pemilihan umum saat bertemu pimpinan media massa nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Pihak istana pun mengungkapkan maksud cawe-cawe yang diungkapkan kepala negara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin saat dikonfirmasi memberikan penjelasan. Dikutip dari Kompas.com, B mengatakan cawe-cawe yang dimaksud Presiden yakni dalam rangka mengawal pemilu serentak 2024. Pemilu tersebut diharapkan bisa berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Presiden berkeinginan agar pemilu berjalan dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya, Presiden juga ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, mulai dari pembangunan ibu kota negara atau IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Sementara itu, untuk para peserta pemilu mendatang, kepala negara berharap semuanya dapat berkompetisi secara free dan fair. Presiden pun akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Dalam pertemuan dengan pemimpin media massa itu, Jokowi ingin agar masyarakat mendapat berita yang berkualitas tentang pemilu. B menegaskan sikap cawe-cawe atau ikut campur Jokowi untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan cawe-cawe urusan Pilpres 2024 mendatang, meski sedianya Presiden Jokowi kerap kali mendapatkan kritik keras dari berbagai tokoh politik. Presiden Jokowi akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Sejumlah podcaster yang hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya seperti Karni Ilyas, Helmi Yahya, hingga Yogi Nugraha. Seusai pertemuan 2 jam, Karni Ilyas mengatakan Presiden Jokowi akan cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadinya. Presiden mengaku akan cawe-cawe tanpa melanggar undang-undang. Senada, Helmi Yahya juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Selama 2 jam pertemuan, Presiden Jokowi bahkan sampai 7 kali menyebut dirinya akan cawe-cawe. Hal ini juga seperti dipaparkan oleh Yogi Nugraha. Hanya saja Presiden Jokowi menegaskan cawe-cawe ala Presiden Jokowi tak ada kaitannya soal abuse of power sebagai presiden. Yogi juga mengungkapkan Presiden Jokowi berjanji tak akan melakukan cawe-cawe dengan pendekatan militer, melainkan Presiden Jokowi lebih memilih dengan jalur politik. Di akhir sesi, Jokowi juga kembali menegaskan dirinya akan cawe-cawe. Selain membicarakan perihal cawe-cawe, Presiden Jokowi juga mengajak para tamu undangan untuk berdiskusi soal ekonomi nasional, teknologi, dan perihal baterai elektronik. Yang bermasalah secara etika, tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana.
Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana akhirnya membuat klarifikasi seusai statementnya membuat geger terkait sistem pemilu. Dalam sebuah siaran rilis yang diunggahnya ke laman Twitter pribadinya, Denny menyangkal telah membocorkan rahasia negara. Lewat laman Twitternya @Denny Indrayana pada Selasa 30 Mei, guru besar dan juga advokat tersebut mengungkapkan dirinya berdalih hanya mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran dalam konteks sesuatu yang dirahasiakan. Ia juga membantah statement Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya informasi dari A1 dalam kebocoran data MK ini, yang menegaskan bahwa statementnya soal sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup alias coblos partai adalah bentuk upayanya agar ada langkah cermat menyikapi pemilu. Denny mengaku khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024. Dalam statementnya, Denny juga mengatakan agar kedaulatan partai tak dirusak oleh tangan kekuasaan. Ia pun menyoroti Presiden Joko Widodo yang terang-terangan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024. Putusan 25 Mei kemarin memberi pelajaran ketika MK memberikan gratifikasi jabatan 1 tahun kepada pimpinan KPK yang bermasalah secara etika. Tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pada saat dikatakan supaya independensi KPK makin kuat, supaya tidak dipilih oleh Presiden dan DPR yang sama, Jokowi dan DPR, maka sebenarnya diundur ke 2024 sekalipun, di bulan Juni yang akan membentuk pansel adalah tetap Presiden Jokowi. Yang akan melakukan fit and proper test juga DPR periode sekarang. Maka langkah yang tidak ada dasar yuridis konstitusionalnya itu menunjukkan ada kepentingan politik yang menginfiltrasi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kita harus membantu menyelamatkan MK dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang merupakan open legal policy, yang merupakan kewenangan Presiden, DPR, dan DPD dalam proses legislasi parlemen. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menegaskan dirinya tidak mendapatkan bocoran putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal sistem pemilu 2024 yang disebut akan pakai proporsional tertutup. Denny pun menegaskan bahwa ia mendapatkan informasi, bukan bocoran. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui pesan pada Selasa 30 Mei 2023. Ia menegaskan secara sadar tidak menggunakan istilah informasi dari A1 sebagaimana yang tertulis dalam cuitan Mahfud MD. Denny menegaskan penggunaan frasa info A1 mengandung makna informasi rahasia yang seringkali dari intelijen. Ia pun melanjutkan menggunakan frasa informasi dari orang yang sangat dirinya percaya kredibilitasnya. Denny juga meyakini informasi yang diterimanya sangat kredibel dan patut dipercaya. Karena itu juga Denny akhirnya melanjutkan informasi tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk public control. Hal itu juga agar MK berhati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut. Diketahui sebelumnya jadi sorotan, Denny mengaku mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Yang artinya jika benar maka pemilu legislatif akan kembali seperti sistem era Orde Baru. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Denny Indrayana akhirnya mengungkapkan asal-usul informasi terkait perubahan sistem pemilu 2024 yang membuat geger publik. Pakar Hukum Tata Negara itu menegaskan bahwa informasi tersebut bukan dari A1 yang sempat diungkap oleh Mahfud MD. Advokat itu juga membantah bahwa informasi rahasia negara itu didapatnya dari lingkungan Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui keterangan rilisnya yang diunggah di Twitter pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam unggahan itu, Denny menyebut bahwa informasi yang didapatnya terkait perubahan sistem pemilu itu bukan dari lingkungan MK, hakim MK maupun elemen lainnya. Sehingga menurutnya apabila dilakukan penyelidikan di lingkungan MK akan dirasa menjadi hal yang sia-sia. Denny juga menegaskan bahwa informasi itu bukan didapatnya dari A1, seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD. Menurutnya, info dari A1 mengandung makna informasi rahasia yang berasal dari intelijen. Ia pun menyebut bahwa dirinya mendapatkan frasa informasi dari sosok yang sangat dipercaya kredibilitasnya oleh Denny. Namun ia tidak membongkar siapa orang yang dipercaya sekali olehnya.
Diketahui sebelumnya bahwa Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut bahwa Denny Indrayana sebagai pembocor rahasia negara. Selain itu, ia juga meminta polisi mengusut kasus tersebut dan mencari dalang yang membocorkan informasi tersebut pada Denny. Mahfud pun menyebut sosok A1 sebagai orang yang membocorkan info tersebut. Denny Indrayana akhirnya buka suara setelah pernyataannya yang membongkar sistem pemilu 2024 menuai pro dan kontra dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya bukanlah sebuah pembocoran rahasia negara. Dirinya yang mengaku sudah praktek advokat sampai ke Australia itu menyebut tidak melakukan pelanggaran hukum dan etika. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui siaran pers yang diunggah di akun Twitter pribadinya pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam siaran pers itu, Denny menyebut bahwa dirinya seorang praktisi dan guru besar hukum tata negara dan advokat. Bukan hanya di Indonesia, namun ia mengaku juga berpraktik advokat di Melbourne, Australia. Sehingga ia menegaskan bahwa dirinya pasti paham betul untuk tidak melakukan pelanggaran etika ataupun pidana. Oleh sebab itu, Denny menegaskan bahwa apa yang dilakukannya terkait membongkar sistem pemilu 2024 bukanlah sebuah bentuk pembocoran rahasia negara. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa informasi terkait putusan sistem pemilu tertutup bukan didapatnya dari lingkungan MK maupun hakim MK. Sehingga menurutnya pemeriksaan di lingkungan MK akan dinilai sia-sia. Namun Denny tidak merinci dari mana ia mendapatkan informasi tersebut. Lebih lanjut, Denny juga menegaskan bahwa cuitan sebelumnya bahwa tidak ada kata bocoran melainkan mendapatkan informasi. Sehingga tidak ada putusan yang bocor karena memang belum ada putusan resmi dari MK. Denny juga mengatakan bahwa dirinya tidak menuliskan MK telah memutuskan sistem pemilu tertutup, namun baru akan memutuskan. Diketahui sebelumnya bahwa Denny Indrayana sempat mencuitkan terkait informasi yang baru saja ia dapatkan, di mana ia mengatakan bahwa MK akan memutus pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Cuitan itu pun lantas menjadi pro dan kontra di masyarakat karena dinilai sebagai aksi pembocoran rahasia negara. Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas? Mahkamah Konstitusi atau MK akan membahas secara internal terkait kabar dugaan kebocoran putusan mengenai sistem pemilu. Adapun hal itu terkait isu pemilu yang dilempar mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Dari situ MK akan melakukan langkah-langkah menyikapi pernyataan Denny Indrayana tersebut. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara MK Fajar Laksono pada saat ditemui di gedung MK Senin 29 Mei 2023. Ia mengatakan pihak MK telah membaca dan mencermati soal isu tersebut. Lebih lanjut, Fajar mengatakan MK juga belum memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Denny Indrayana. Intinya MK masih akan membahas secara internal. Sebelumnya diketahui pakar hukum tata negara Denny Indrayana membocorkan informasi pribadi yang ia terima soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif. Denny menyebut dirinya mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Putusan itu ia katakan diambil setelah adanya perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK, di mana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Isu kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu yang akan digelar secara tertutup menjadi polemik di tengah masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan terbuka kemungkinan bagi Polri untuk menyelidiki isu ini. Hal itu dikatakan Listio Sigit seusai rapat koordinasi nasional untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 di Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Dikatakannya penyelidikan tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Selain itu agar membuat terang terkait ada atau tidaknya kebocoran tersebut. Saat ini jajarannya tengah membahas langkah-langkah yang bisa dilakukan terkait dugaan kebocoran putusan MK ini. Dirinya menegaskan bakal menindaklanjuti dugaan kebocoran putusan MK tersebut apabila ditemukan peristiwa tindak pidananya.
Diketahui isu kebocoran putusan MK ini muncul pertama kali dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Denny mengatakan dirinya mendapat informasi jika MK bakal memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Langkah pakar hukum ini pun menimbulkan polemik karena dianggap telah membocorkan rahasia negara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta agar orang yang membocorkan kabar ini segera diusut. Denny Indrayana mengaku sengaja melempar rumor Mahkamah Konstitusi. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengaku sengaja merumorkan MK bakal putuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Salah satu alasan dirinya sengaja melempar rumor itu adalah agar menjadi perhatian publik. Menurutnya, keadilan di Indonesia tidak akan terwujud jika persoalan tidak menjadi viral. Dilansir dari Tribun News, Denny menggunakan istilah no viral, no justice. Ia menilai bahwa jika tidak viral, maka keadilan sulit untuk dihadirkan. Selain itu, Denny sengaja melempar rumor itu agar MK tidak melanggar prinsip dasar open legal policy. Menurutnya, jika MK memutuskan sistem proporsional tertutup, maka akan mengganggu proses legislatif yang telah berjalan. Oleh karenanya, menurut Denny, MK harus diselamatkan dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang open legal policy. Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengakui dirinya cawe-cawe atau ikut campur urusan Pilpres 2024. Sikap ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan alasan ingin memastikan pemilu berlangsung demokratis dan untuk kepentingan bangsa. Terkait dengan sikap ini, Istana memastikan Presiden Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir Kompas.com Selasa 30 Mei 2023, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menyatakan Jokowi akan menerima apapun hasil pilihan rakyat pada pemilu mendatang. B. berujar Presiden Jokowi akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Pengakuan soal cawe-cawe ini disampaikan oleh Jokowi saat pertemuan dengan para pemimpin media nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Menurut B, cawe-cawe yang dimaksud Jokowi adalah untuk kepentingan pemilu yang demokratis. Selain itu, Presiden ingin pemilu terselenggara dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial. Ditambahkan oleh B, Jokowi ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Jokowi juga berharap semua yang berkompetisi dapat melakukannya secara free dan fair. Tanya itu, Jokowi juga ingin agar pemilih bisa mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan prosesnya. Hal ini pun akan memperkuat pemerintah untuk mencegah berita hoax, dampak negatif artificial intelligence, hingga black campaign. Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha yang juga ikut dalam pertemuan, menyampaikan bahwa cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi tidak ada kaitannya dengan abuse of power sebagai presiden. Yogi mengungkapkan Jokowi berulang kali menekankan soal cawe-cawe selama pertemuan. Ditambahkan olehnya bahwa Jokowi mengatakan dirinya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik. Presiden Joko Widodo menegaskan ia akan cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024. Hal itu disampaikan Jokowi pada Senin 29 Mei 2023. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, Presiden juga akan menerima hasil pilihan rakyat di pemilu mendatang. Menurut B, sikap cawe-cawe Presiden dilakukan demi kepentingan pemilu yang demokratis. Menurutnya, Presiden ingin memastikan bahwa pemilu serentak 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Selain itu, Bay mengatakan bahwa Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, yaitu dengan tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden Jokowi berharap semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Oleh karena itu, Bay mengatakan bahwa Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Politisi Partai Demokrat Benika Harman melontarkan kritik keras pada Presiden Joko Widodo yang terang-terangan akan cawe-cawe urusan politik. Ia pun mengaku tak habis pikir jika semua pejabat publik punya pemikiran yang sama seperti Jokowi. Mengutip sebuah berita di media online lewat laman Twitternya @beniharmanid, anggota DPR ini mengaku tak bisa membayangkan apabila semua pihak ingin cawe-cawe urusan politik. Ia pun menyinggung contoh tokoh seperti Ketua MK, Ketua MA, Panglima TNI, Jaksa
Jaksa Agung, Ketua KPK, Kepala BIN hingga Kapolri, Benika Harman menyebut sikap cawe-cawe ini adalah hal yang luar biasa. Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya menegaskan dirinya akan cawe-cawe masalah Pilpres. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Tercatat sampai 7 kali Presiden Jokowi mengaku akan cawe-cawe soal Pilpres tanpa melanggar undang-undang. Presiden Jokowi mengatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Presiden Joko Widodo sebelumnya dikritik sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar tidak ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Menjawab kritik itu, Jokowi pada Senin 29 Mei 2023 menegaskan bahwa ia akan cawe-cawe dalam pemilihan umum. Kepala negara memastikan tak akan mengotori demokrasi. Hal ini diungkapkan Presiden saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi menjelaskan alasannya ikut cawe-cawe hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sementara cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Menurut Jokowi, cawe-cawe terpaksa dilakukan karena Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran $10.000 Amerika Serikat per tahun. Untuk bisa mengejar angka itu, calon presiden masa depan akan sangat berpengaruh. Akankah calon presiden tersebut bisa membawa Indonesia ke next level? Sementara pihak istana menyebut ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam pemilu adalah presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Selain itu, Jokowi ingin agar presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Presiden Joko Widodo baru-baru ini tegas mengatakan akan cawe-cawe dalam pemilihan umum saat bertemu pimpinan media massa nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Pihak istana pun mengungkapkan maksud cawe-cawe yang diungkapkan kepala negara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin saat dikonfirmasi memberikan penjelasan. Dikutip dari Kompas.com, B mengatakan cawe-cawe yang dimaksud Presiden yakni dalam rangka mengawal pemilu serentak 2024. Pemilu tersebut diharapkan bisa berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Presiden berkeinginan agar pemilu berjalan dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya, Presiden juga ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, mulai dari pembangunan ibu kota negara atau IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Sementara itu, untuk para peserta pemilu mendatang, kepala negara berharap semuanya dapat berkompetisi secara free dan fair. Presiden pun akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Dalam pertemuan dengan pemimpin media massa itu, Jokowi ingin agar masyarakat mendapat berita yang berkualitas tentang pemilu. B menegaskan sikap cawe-cawe atau ikut campur Jokowi untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan cawe-cawe urusan Pilpres 2024 mendatang. Meski sedianya, Presiden Jokowi kerap kali mendapatkan kritik keras dari berbagai tokoh politik. Presiden Jokowi akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Sejumlah podcaster yang hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya seperti Karni Ilyas, Helmi Yahya, hingga Yogi Nugraha. Seusai pertemuan 2 jam, Karni Ilyas mengatakan Presiden Jokowi akan cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadinya. Presiden mengaku akan cawe-cawe tanpa melanggar undang-undang. Senada, Helmi Yahya juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Selama 2 jam pertemuan, Presiden Jokowi bahkan sampai 7 kali menyebut dirinya akan cawe-cawe. Hal ini juga seperti dipaparkan oleh Yogi Nugraha. Hanya saja Presiden Jokowi menegaskan cawe-cawe
ala Presiden Jokowi tak ada kaitannya soal abuse of power sebagai presiden. Yogi juga mengungkapkan Presiden Jokowi berjanji tak akan melakukan cawe-cawe dengan pendekatan militer, melainkan Presiden Jokowi lebih memilih dengan jalur politik. Di akhir sesi, Jokowi juga kembali menegaskan dirinya akan cawe-cawe. Selain membicarakan perihal cawe-cawe, Presiden Jokowi juga mengajak para tamu undangan untuk berdiskusi soal ekonomi nasional, teknologi, dan perihal baterai elektronik. Yang bermasalah secara etika, tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana akhirnya membuat klarifikasi seusai statementnya membuat geger terkait sistem pemilu. Dalam sebuah siaran rilis yang diunggahnya ke laman Twitter pribadinya, Denny menyangkal telah membocorkan rahasia negara. Lewat laman Twitternya @DennyIndrayana pada Selasa 30 Mei, guru besar dan juga advokat tersebut mengungkapkan dirinya berdalih hanya mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran dalam konteks sesuatu yang dirahasiakan. Ia juga membantah statement Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya informasi dari A1 dalam kebocoran data MK ini, yang menegaskan bahwa statementnya soal sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup alias coblos partai adalah bentuk upayanya agar ada langkah cermat menyikapi pemilu. Denny mengaku khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024. Dalam statementnya, Denny juga mengatakan agar kedaulatan partai tak dirusak oleh tangan kekuasaan. Ia pun menyoroti Presiden Joko Widodo yang terang-terangan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024. Putusan 25 Mei kemarin memberi pelajaran ketika MK memberikan gratifikasi jabatan 1 tahun kepada pimpinan KPK yang bermasalah secara etika. Tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pada saat dikatakan supaya independensi KPK makin kuat, supaya tidak dipilih oleh Presiden dan DPR yang sama, Jokowi dan DPR, maka sebenarnya diundur ke 2024 sekalipun, di bulan Juni yang akan membentuk pansel adalah tetap Presiden Jokowi. Yang akan melakukan fit and proper test juga DPR periode sekarang. Maka langkah yang tidak ada dasar yuridis konstitusionalnya itu menunjukkan ada kepentingan politik yang menginfiltrasi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kita harus membantu menyelamatkan MK dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang merupakan open legal policy, yang merupakan kewenangan Presiden, DPR, dan DPD dalam proses legislasi parlemen. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menegaskan dirinya tidak mendapatkan bocoran putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal sistem pemilu 2024 yang disebut akan pakai proporsional tertutup. Denny pun menegaskan bahwa ia mendapatkan informasi, bukan bocoran. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui pesan pada Selasa 30 Mei 2023. Ia menegaskan secara sadar tidak menggunakan istilah informasi dari A1 sebagaimana yang tertulis dalam cuitan Mahfud MD. Denny menegaskan penggunaan frasa info A1 mengandung makna informasi rahasia yang seringkali dari intelijen. Ia pun melanjutkan menggunakan frasa informasi dari orang yang sangat dirinya percaya kredibilitasnya. Denny juga meyakini informasi yang diterimanya sangat kredibel dan patut dipercaya. Karena itu juga Denny akhirnya melanjutkan informasi tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk public control. Hal itu juga agar MK berhati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut. Diketahui sebelumnya jadi sorotan, Denny mengaku mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Yang artinya jika benar maka pemilu legislatif akan kembali seperti sistem era Orde Baru. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Denny Indrayana akhirnya mengungkapkan asal-usul informasi terkait perubahan sistem pemilu 2024 yang membuat geger publik. Pakar Hukum Tata Negara itu menegaskan bahwa informasi tersebut bukan dari A1 yang sempat diungkap oleh Mahfud MD. Advokat itu juga membantah bahwa informasi rahasia negara itu didapatnya dari lingkungan Mahkamah Konstitusi.
Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui keterangan rilisnya yang diunggah di Twitter pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam unggahan itu, Denny menyebut bahwa informasi yang didapatnya terkait perubahan sistem pemilu itu bukan dari lingkungan MK, hakim MK maupun elemen lainnya. Sehingga menurutnya apabila dilakukan penyelidikan di lingkungan MK akan dirasa menjadi hal yang sia-sia. Denny juga menegaskan bahwa informasi itu bukan didapatnya dari A1, seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD. Menurutnya, info dari A1 mengandung makna informasi rahasia yang berasal dari intelijen. Ia pun menyebut bahwa dirinya mendapatkan frasa informasi dari sosok yang sangat dipercaya kredibilitasnya oleh Denny. Namun ia tidak membongkar siapa orang yang dipercaya sekali olehnya. Diketahui sebelumnya bahwa Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut bahwa Denny Indrayana sebagai pembocor rahasia negara. Selain itu, ia juga meminta polisi mengusut kasus tersebut dan mencari dalang yang membocorkan informasi tersebut pada Denny. Mahfud pun menyebut sosok A1 sebagai orang yang membocorkan info tersebut. Denny Indrayana akhirnya buka suara setelah pernyataannya yang membongkar sistem pemilu 2024 menuai pro dan kontra dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya bukanlah sebuah pembocoran rahasia negara. Dirinya yang mengaku sudah praktek advokat sampai ke Australia itu menyebut tidak melakukan pelanggaran hukum dan etika. Hal itu diungkapkan oleh Denny melalui siaran pers yang diunggah di akun Twitter pribadinya pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam siaran pers itu, Denny menyebut bahwa dirinya seorang praktisi dan guru besar hukum tata negara dan advokat. Bukan hanya di Indonesia, namun ia mengaku juga berpraktik advokat di Melbourne, Australia. Sehingga ia menegaskan bahwa dirinya pasti paham betul untuk tidak melakukan pelanggaran etika ataupun pidana. Oleh sebab itu, Denny menegaskan bahwa apa yang dilakukannya terkait membongkar sistem pemilu 2024 bukanlah sebuah bentuk pembocoran rahasia negara. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa informasi terkait putusan sistem pemilu tertutup bukan didapatnya dari lingkungan MK maupun hakim MK. Sehingga menurutnya pemeriksaan di lingkungan MK akan dinilai sia-sia. Namun Denny tidak merinci dari mana ia mendapatkan informasi tersebut. Lebih lanjut, Denny juga menegaskan bahwa cuitan sebelumnya bahwa tidak ada kata bocoran melainkan mendapatkan informasi. Sehingga tidak ada putusan yang bocor karena memang belum ada putusan resmi dari MK. Denny juga mengatakan bahwa dirinya tidak menuliskan MK telah memutuskan sistem pemilu tertutup, namun baru akan memutuskan. Diketahui sebelumnya bahwa Denny Indrayana sempat mencuitkan terkait informasi yang baru saja ia dapatkan, di mana ia mengatakan bahwa MK akan memutus pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Cuitan itu pun lantas menjadi pro dan kontra di masyarakat karena dinilai sebagai aksi pembocoran rahasia negara. Bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas? Mahkamah Konstitusi atau MK akan membahas secara internal terkait kabar dugaan kebocoran putusan mengenai sistem pemilu. Adapun hal itu terkait isu pemilu yang dilempar mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Dari situ MK akan melakukan langkah-langkah menyikapi pernyataan Denny Indrayana tersebut. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara MK Fajar Laksono pada saat ditemui di gedung MK Senin 29 Mei 2023. Ia mengatakan pihak MK telah membaca dan mencermati soal isu tersebut. Lebih lanjut, Fajar mengatakan MK juga belum memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Denny Indrayana. Intinya MK masih akan membahas secara internal. Sebelumnya diketahui pakar hukum tata negara Denny Indrayana membocorkan informasi pribadi yang ia terima soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif. Denny menyebut dirinya mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Putusan itu ia katakan diambil setelah adanya perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK, di mana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut, namun dirinya menegaskan informasi yang telah ia terima itu kredibel. Isu kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu yang akan digelar secara tertutup menjadi polemik di tengah masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan terbuka kemungkinan bagi Polri untuk menyelidiki isu ini.
Hal itu dikatakan Listio Sigit seusai rapat koordinasi nasional untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 di Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Dikatakannya penyelidikan tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Selain itu agar membuat terang terkait ada atau tidaknya kebocoran tersebut. Saat ini jajarannya tengah membahas langkah-langkah yang bisa dilakukan terkait dugaan kebocoran putusan MK ini. Dirinya menegaskan bakal menindaklanjuti dugaan kebocoran putusan MK tersebut apabila ditemukan peristiwa tindak pidananya. Diketahui isu kebocoran putusan MK ini muncul pertama kali dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Denny mengatakan dirinya mendapat informasi jika MK bakal memutuskan sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Langkah pakar hukum ini pun menimbulkan polemik karena dianggap telah membocorkan rahasia negara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta agar orang yang membocorkan kabar ini segera diusut. Denny Indrayana mengaku sengaja melempar rumor Mahkamah Konstitusi. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengaku sengaja merumorkan MK bakal putuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Salah satu alasan dirinya sengaja melempar rumor itu adalah agar menjadi perhatian publik. Menurutnya, keadilan di Indonesia tidak akan terwujud jika persoalan tidak menjadi viral. Dilansir dari Tribun News, Denny menggunakan istilah no viral, no justice. Ia menilai bahwa jika tidak viral, maka keadilan sulit untuk dihadirkan. Selain itu, Denny sengaja melempar rumor itu agar MK tidak melanggar prinsip dasar open legal policy. Menurutnya, jika MK memutuskan sistem proporsional tertutup, maka akan mengganggu proses legislatif yang telah berjalan. Oleh karenanya, menurut Denny, MK harus diselamatkan dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang open legal policy. Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengakui dirinya cawe-cawe atau ikut campur urusan Pilpres 2024. Sikap ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan alasan ingin memastikan pemilu berlangsung demokratis dan untuk kepentingan bangsa. Terkait dengan sikap ini, Istana memastikan Presiden Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir Kompas.com Selasa 30 Mei 2023, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menyatakan Jokowi akan menerima apapun hasil pilihan rakyat pada pemilu mendatang. B. berujar Presiden Jokowi akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Pengakuan soal cawe-cawe ini disampaikan oleh Jokowi saat pertemuan dengan para pemimpin media nasional dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Menurut B, cawe-cawe yang dimaksud Jokowi adalah untuk kepentingan pemilu yang demokratis. Selain itu, Presiden ingin pemilu terselenggara dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial. Ditambahkan oleh B, Jokowi ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Jokowi juga berharap semua yang berkompetisi dapat melakukannya secara free dan fair. Tanya itu, Jokowi juga ingin agar pemilih bisa mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan prosesnya. Hal ini pun akan memperkuat pemerintah untuk mencegah berita hoax, dampak negatif artificial intelligence, hingga black campaign. Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha yang juga ikut dalam pertemuan, menyampaikan bahwa cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi tidak ada kaitannya dengan abuse of power sebagai presiden. Yogi mengungkapkan Jokowi berulang kali menekankan soal cawe-cawe selama pertemuan. Ditambahkan olehnya bahwa Jokowi mengatakan dirinya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik. Presiden Joko Widodo menegaskan ia akan cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024. Hal itu disampaikan Jokowi pada Senin 29 Mei 2023. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, Presiden juga akan menerima hasil pilihan rakyat di pemilu mendatang. Menurut B, sikap cawe-cawe Presiden dilakukan demi kepentingan pemilu yang demokratis. Menurutnya, Presiden ingin memastikan bahwa pemilu serentak 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Selain itu, Bay mengatakan bahwa Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, yaitu dengan tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden Jokowi berharap semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair.
Oleh karena itu, B mengatakan bahwa Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Politisi Partai Demokrat Benika Harman melontarkan kritik keras pada Presiden Joko Widodo yang terang-terangan akan cawe-cawe urusan politik. Ia pun mengaku tak habis pikir jika semua pejabat publik punya pemikiran yang sama seperti Jokowi. Mengutip sebuah berita di media online lewat laman Twitternya @beniharmanid, anggota DPR ini mengaku tak bisa membayangkan apabila semua pihak ingin cawe-cawe urusan politik. Ia pun menyinggung contoh tokoh seperti Ketua MK, Ketua MA, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua KPK, Kepala BIN hingga Kapolri. Benika Harman menyebut sikap cawe-cawe ini adalah hal yang luar biasa. Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya menegaskan dirinya akan cawe-cawe masalah Pilpres. Statement Presiden Jokowi ini disampaikannya seusai bertemu dengan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei. Tercatat sampai 7 kali Presiden Jokowi mengaku akan cawe-cawe soal Pilpres tanpa melanggar undang-undang. Presiden Jokowi mengatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan juga negara. Presiden Joko Widodo sebelumnya dikritik sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar tidak ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Menjawab kritik itu, Jokowi pada Senin 29 Mei 2023 menegaskan bahwa ia akan cawe-cawe dalam pemilihan umum. Kepala negara memastikan tak akan mengotori demokrasi. Hal ini diungkapkan Presiden saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi menjelaskan alasannya ikut cawe-cawe hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sementara cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Menurut Jokowi, cawe-cawe terpaksa dilakukan karena Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran $10.000 Amerika Serikat per tahun. Untuk bisa mengejar angka itu, calon presiden masa depan akan sangat berpengaruh. Akankah calon presiden tersebut bisa membawa Indonesia ke next level? Sementara